Suara Serak 131. Novel audio 9 Sutra Matahari edisi 2181 hingga 2190. Bagaimana dengan berbagai teknik rahasia klan jiwa kita? Apakah kamu tidak menginginkannya? Jika kamu membuniku, kamu tidak akan bisa mendapatkan teknik rahasia indah dari klan jiwa kita. Teriak klan jiwa. Kamu bukan satu-satunya klan jiwa di dunia kecil ini. Setelah aku membunuhmu, aku bisa pergi ke klan jiwa lain dan mendapatkan hal yang sama. Jadi kamu tidak terlalu berharga bagiku. Ye Tianfei berkata dengan dingin. Wow, cabang dan daun pohon pemelihara jiwa terus bergetar, memancarkan kekuatan melahap yang kuat, dan terus-menerus memurnikan klan jiwa ini secara paksa. Badan klan jiwa ini semakin mengecil, dan nafasnya semakin lemah. Lambat laun, ia benar-benar kehilangan kekuatan untuk berjuang. Tidak, anak muda yang terkasih, tolong jangan bunuh saya tidak rela mati seperti ini. Selama Anda bersedia mengampuni hidup saya bersedia bekerja untuk Anda. Klan jiwa memohon dengan keras. Oh, apakah kamu bersedia menjadi sapi atau kuda untukku? Ye Tianfei bertanya. Ya, selama kamu tidak membunuhku, mulai sekarang, aku bersedia menuruti perintahmu. Klan jiwa mengangguk dengan cepat. Itu bagus. Jangan melawan. Ye Tianfei berpikir sejenak, lalu sambil berpikir, dia melepaskan sekumpulan rahasia benang jiwa boneka hitam, yang langsung melilit badan klan jiwa, dan kemudian terus menembus ke dalam badannya. Ye Tianfei ingin mencoba apakah dia bisa menggunakan teknik rahasia benang jiwa boneka untuk mengendalikan klan jiwa. Anak muda, apa yang kamu lakukan? Klan jiwa sangat ketakutan sehingga dia tahu bahwa begitu dia dikendalikan oleh garis jiwa boneka pihak lain, dia tidak punya pilihan selain menjadi budaknya di masa depan. Bukankah kamu bilang kamu bersedia menjadi sapi atau kuda untukku? Tidak ada perlawanan. Kalau tidak, aku akan membunuhmu secara langsung. Ye Tianfei berteriak dengan tajam. Kaum muda, Anda bertindak terlalu jauh. Klan jiwa ingin berjuang, tetapi seluruh badannya terikat erat oleh cabang pohon pemelihara jiwa, dan tidak mungkin dia bisa berjuang lagi. Saat berikutnya, klan jiwa mulai berteriak. Benang jiwa hitam menembus badannya. Setelah beberapa saat, akhirnya, klan jiwa ini mulai menjadi lebih tenang, matanya menjadi lembut, dan dia berhenti meronta. Tentu saja, ternyata Soul Clan juga bisa dikendalikan dengan menggunakan teknologi benang jiwa boneka. Ye Tianfei tidak bisa menahan kegembiraannya. Setelah Anda mengendalikan klan jiwa ini, Anda bisa mendapatkan teknik rahasia kekuatan jiwa lainnya darinya di masa depan. Meskipun ada klan jiwa yang dipenjara di Menara Tiandao, klan jiwa tersebut dipenjara oleh Kaisar Agung Kehancuran Kuno, dan dia tidak pernah memprovokasi Ye Tianfei, jadi Ye Tianfei tidak berniat mengambil tindakan terhadap klan jiwa di Menara Tiandao. Dia juga tidak berniat melakukan apapun lagi. Ini adalah prinsip Ye Tianfei. Klan jiwa di depanku berbeda. Dia sekarang adalah budak Ye Tianfei dan mematuhi perintah sepenuhnya. Lihat guru. Setelah beberapa saat, klan jiwa akhirnya sepenuhnya dikendalikan oleh Ye Tianfei menggunakan teknik rahasia benang jiwa boneka. Dia berdiri dengan gemetar dan memberi hormat pada Ye Tianfei dengan suara lemah. Oke, kamu bisa istirahat sebentar lalu bawa aku mencari klan jiwa lainnya. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan berkata, Tuan, ada 3 ras jiwa di markas besar sekte musim semi dan musim gugur. Mereka sedang mengawasimu sekarang. Anggota klan jiwa berkata dengan lemah. Kalau begitu kamu harus menstabilkannya terlebih dahulu, dan setelah kamu pulih, kita akan menangani ketiganya bersama-sama. Kata Ye Tianfei. Oke. Klan jiwa duduk di lautan jiwa Ye Tianfei, mengeluarkan sejumlah besar sumber daya yang khusus digunakan untuk mengembangkan kekuatan jiwa, dan mulai memurnikan dan menyerapnya. Klan jiwa ini telah mengumpulkan sejumlah besar harta jiwa, begitu banyak sehingga Ye Tianfei sedikit cemburu. Saat ini, 3 pria muncul di istana, memandang Ye Tianfei dari atas ke bawah. Hun Qian, apakah kamu benar-benar mengambil badan anak ini? Sekarang badan anak ini milikmu. Salah satu pria itu bertanya. Tentu saja, mudah bagi saya untuk mengambil tindakan secara pribadi untuk menangkap seorang anak. Jawab klan jiwa yang duduk bersila di lautan jiwa Ye Tianfei. Itu bagus. Kekuatan anak manusia ini agak menakutkan. Saya merasakan aura berbahaya dalam dirinya sebelumnya.
Untungnya Anda membawanya pergi. Pria itu tampak lega. Pinjamkan saya beberapa koleksi sumber daya pelatihan Anda. Saya baru saja bertarung dengan anak ini. Saya menghabiskan banyak energi dan terluka ringan. Saya sangat membutuhkan sumber daya pelatihan untuk pulih. Di bawah instruksi Ye Tianfei, Hun Qian berkata kepada ketiga pria itu. Pinjam kami sumber daya pelatihan. Ketiga pria itu tercengang. Ya, ayo lakukan ini, mulai sekarang saya akan membayarnya 2 kali lipat, bukan 3 kali lipat. Hun Qian mengangguk dan berkata, benar-benar. Ketiga pria itu tampak senang dan bertanya dengan cepat. Tentu saja, aku tidak akan berbohong padamu, tolong jangan khawatir. Kata Hun Qian, oh baiklah. Anda harus ingat apa yang Anda katakan akan Anda bayar kembali 3 kali lipat. Ketiga pria itu ragu-ragu sejenak, lalu mengambil sejumlah besar sumber kekuatan jiwa dan mengirimkannya ke lautan jiwa Ye Tianfei. Dengan sumber kekuatan jiwa ini, Hun Qian dapat pulih lebih cepat. Hun Qian, kamu bisa mundur ke sini dan memulihkan kekuatanmu. Mari kita rekrut beberapa jiwa untuk kembali dan membangun kembali sekte musim semi dan musim gugur. Sekte musim semi dan musim gugur yang telah kami jalankan sejak lama hampir dihancurkan oleh anak ini. Untungnya, anak ini telah terbunuh sekarang. Ketiga pria itu berbalik dan meninggalkan istana, dan salah satu dari mereka berkata kepada Hun Qian. Oke, berhentilah mengomel dan lakukan urusanmu. Kata Hun Qian. Setelah sekitar 1 hari, sebagian besar energi jiwa akan hilang. Tuan, saya seharusnya bisa mengambil tindakan sekarang. Kata Hun Qian. Bagus sekali, mari kita cari peluang dan kalahkan mereka satu persatu. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, baik, Tuan. Hun Qian berkata dengan hormat. Setelah beberapa saat, Hun Qian menipu salah satu klan Hun ke lokasi terpencil di markas. Gemuruh. Lebih dari selusin formasi meletus pada saat yang sama, menjebak klan jiwa dalam formasi. Formasi ini untuk sementara diatur di sini oleh Ye Tianfei. Pada saat yang sama ketika formasi diaktifkan, Hun Qian dan Ye Tianfei menyerang klan Hun pada saat yang bersamaan. Wow, pohon pemelihara jiwa muncul, merentangkan ribuan cabang, daun dan akar, dan menyerang klan jiwa. Hun Qian dan Ye Tianfei juga melancarkan serangan sengit di saat yang bersamaan. Ah, Hun Qian, apa yang kamu lakukan? Klan jiwa diserang oleh Ye Tianfei, Hun Qian dan pohon pemelihara jiwa pada saat yang sama. Dia tertangkap basah dan langsung terluka. Kekuatan klan jiwa ini lebih lemah daripada Hun Qian. Ye Tianfei secara khusus memilih yang terlemah untuk diserang terlebih dahulu. Sesaat kemudian, suku jiwa diikat oleh 5 bunga dari pohon pemelihara jiwa dan diseret ke lautan jiwa Ye Tianfei. Kemudian pohon pemelihara jiwa tersebut langsung memurnikan dan menyerap suku jiwa. Setelah menyempurnakan klan jiwa ini, Ye Tianfei menemukan bahwa energi kekuatan jiwanya telah meroket. Pohon pemelihara jiwa juga tumbuh lebih tinggi. Ya, pasti ada banyak ras jiwa di dunia kecil ini. Saya akan menyempurnakan sebagian dari mereka, yang dapat meningkatkan energi kekuatan jiwa saya secara signifikan dalam waktu singkat. Ye Tianfei sedikit bersemangat. Segera setelah itu, Ye Tianfei dan Hun Qian bekerja sama untuk menyempurnakan dan menyerap 2 klan jiwa lainnya di markas besar sekte musim semi dan musim gugur. Semua sumber daya kekuatan jiwa yang dikumpulkan oleh kedua klan jiwa ini jatuh ke tangan Ye Tianfei. Kekuatan jiwa Ye Tianfei telah meningkat pesat lagi. Ternyata memurnikan klan jiwa memiliki manfaat yang begitu besar. Ye Tianfei merasa sangat puas. Kira-kira berapa banyak ras jiwa yang ada di dunia kecil ini? Ye Tianfei bertanya pada Hun Qian. Sejauh yang saya tahu, totalnya ada lebih dari 80. Guru, ras jiwa kita pada awalnya adalah ras dengan jumlah yang relatif kecil. Terlebih lagi, klan jiwa yang hidup di dunia kecil ini hanyalah bagian dari klan jiwa kita. Jadi jumlahnya sangat sedikit. Jawab Hun Qian. Jadi dunia kecil ini bukanlah markas klan jiwamu, jadi di manakah markas klan jiwamu yang sebenarnya? Ye Tianfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Klan jiwa adalah ras yang sangat misterius di 3000 dunia, dan tidak ada yang tahu di mana markas ras ini sebenarnya. Setelah Ye Tianfei menjadi kaisar surga di kehidupan sebelumnya, dia hanya bertemu beberapa ras jiwa sesekali, dan pemahamannya tentang ras ini terbatas. Tuan,
Markas sebenarnya dari klan jiwa kita ada di dunia jiwa. Jawab Hun Qian. Alam jiwa. Di mana itu? Ye Tianfei bertanya. Dunia jiwa tidak berada dalam ruang dan waktu ini. Tepatnya, klan jiwa kita berasal dari ruang dan waktu lain di luar 3000 dunia. Kata Hun Qian. Ruang dan waktu lain di luar 3000 dunia. Ye Tianfei kaget setelah mendengar kata-kata Hun Qian. Karena Ye Tianfei belum pernah mendengar pernyataan ini, dalam kesan Ye Tianfei, 3000 dunia sudah tidak terbatas. Mungkin ada lebih dari 3000 dunia dengan berbagai ukuran, dan tidak ada yang bisa menghitungnya. Dalam kehidupan terakhirnya, Ye Tianfei selalu berpikir bahwa jika dia berhasil selamat dari kesengsaraan menjadi dewa, dia akan memiliki harapan untuk naik ke alam dewa. Dengan kata lain, pemahaman Ye Tianfei tentang ruang dan waktu adalah bahwa dunia para dewa berada di atas 3000 dunia. Ceritakan padaku tentang ruang dan waktu lain di luar 3000 dunia. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata pada Hun Qian. Guru, sebenarnya saya tidak tahu banyak tentang ruang dan waktu lain di luar 3000 dunia, karena saya direproduksi dari badan ibu di 3000 dunia. Sebenarnya, saya juga termasuk makhluk hidup di 3000 dunia. Tapi saya pernah mendengar dari beberapa anggota lama klan jiwa kita bahwa klan jiwa kita berasal dari ruang dan waktu lain, dan bermarkas di dunia besar yang disebut dunia jiwa. 3000 dunia hanyalah ruang waktu berukuran rata-rata. Masih banyak ruang waktu lain di luar 3000 dunia. Tapi saya tidak tahu seperti apa ruang dan waktu lain di luar 3000 dunia. Saya hanya mendengar tentang beberapa situasi umum. Jawab Hun Qian. Ternyata masih banyak ruang dan waktu serupa di luar 3000 dunia. Tampaknya struktur ruang dan waktu di dunia ini jauh lebih kompleks dari yang saya bayangkan. Dalam hal ini, mungkinkah dunia kedewaan yang saya kejar di kehidupan saya sebelumnya hanyalah ruang dan waktu yang lain? Ye Tianfei mengangguk dan berkata dengan lembut. Baiklah kalau begitu, mari bekerja sama untuk membunuh lebih dari 80 klan jiwa di dunia kecil ini. Kata Ye Tianfei pada Hun Qian. Tuan, di dunia kecil ini, ada kaisar jiwa di dunia kecil ini. Kekuatan kaisar jiwa sangat menakutkan. Dengan kekuatanku, aku mungkin terbunuh dalam sekejap. Hun Qian menunjukkan ekspresi ketakutan. Kaisar jiwa. Seberapa kuat kaisar jiwa? Ye Tianfei bertanya. Klan jiwa kita terutama mengandalkan kekuatan jiwa untuk bertarung. Tingkat kaisar jiwa setara dengan kaisar surgawi, dan tingkat kekuatan jiwa kaisar jiwa pasti jauh lebih kuat daripada rata-rata kaisar surgawi. Jawab Hun Qian. Ini agak sulit untuk ditangani. Ye Tianfei hanya bisa sedikit mengernyit. Ye Tianfei mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, masih belum cukup untuk berurusan dengan master setingkat kaisar surga. Untuk menaklukkan jiwa ribuan tahun sebelumnya, dua raga jiwa ditambah pohon pemelihara jiwa bersama-sama menyerang dan akhirnya menaklukkannya. Kaisar jiwa itu dapat membunuh jiwa Qian secara instan, jadi Ye Tianfei jelas bukan tandingannya sekarang. Tuan, Anda memiliki pohon pemelihara jiwa. Pohon pemelihara jiwa adalah pohon suci bagi klan jiwa kita. Dikatakan memiliki efek pengekangan pada klan jiwa kita. Jika pohon pemelihara jiwa Anda cukup kuat, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk menantang kaisar jiwa itu. Hun Qian menebak. Oh, apakah pohon pemelihara jiwa secara alami mampu menahan klan jiwa Anda? Ye Tianfei sedikit terkejut. Ya, hanya saja guru, pohon pemelihara jiwa Anda tidak cukup tinggi atau kuat. Hun Qian mengangguk dan menjawab. Dalam hal ini, jangan menantang kaisar jiwa terlebih dahulu, tapi mari kita sempurnakan dan serap semua klan jiwa lainnya di dunia kecil ini, dan tunggu sampai pohon pemelihara jiwa cukup kuat sebelum kita menghadapi kaisar jiwa. Ini seharusnya berhasil. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, kamu bisa mencoba metode ini. Namun, kita harus sangat berhati-hati dalam tindakan kita. Yang terbaik adalah tidak membangunkan kaisar jiwa terlebih dahulu. Jawab Hun Qian. Oke, mari kita segera mulai mengambil tindakan. Kata Ye Tianfei. Kemudian Ye Tianfei menggunakan teknik rahasia penyembunyian untuk menutupi auranya dengan erat. Kemudian di bawah kepemimpinan Hun Qian, dia mulai mencari klan jiwa lain dimanapun di dunia kecil ini, membunuh mereka, lalu memurnikan dan menyerapnya. Urutan pemilihan target Ye Tianfei lemah dulu, lalu kuat. Karena anggota klan jiwa dapat merasakan darah satu sama lain,
Ye Tianfei, dengan bantuan Hun Qian, terus menemukan klan jiwa satu demi satu. Dalam proses membuni klan jiwa tersebut, Ye Tianfei menemukan bahwa pohon pemberi nutrisi jiwa benar-benar memiliki efek menahan klan jiwa. Begitu cabang, daun, dan akar pohon pemelihara jiwa bersentuhan dengan badan klan jiwa, mereka dapat meletus dengan hisapan yang kuat, secara paksa memurnikan dan menyerap badan klan jiwa tersebut, dan mengubahnya menjadi milik Anda. Secara bertahap, kekuatan jiwa Ye Tianfei menjadi semakin kuat, dan pohon pemelihara jiwa menjadi semakin tinggi. Selain itu, Ye Tianfei juga memperoleh beberapa klan jiwa yang sangat kuat yang mewarisi teknik rahasia dari Hun Qian. Sekarang Ye Tianfei akhirnya ingin memahami mengapa dia bisa mempraktikkan teknik rahasia warisan klan jiwa. Pohon pemelihara jiwa ini milik pohon suci klan jiwa, dan badan jiwa Ye Tianfei telah menyempurnakan pohon pemelihara jiwa ini. Bakatnya dalam kekuatan jiwa lebih kuat daripada kebanyakan klan jiwa. Tuan, kami telah membuni total lebih dari 70 klan jiwa, dan masih ada lebih dari 10 yang tersisa. 10 klan jiwa yang tersisa juga merupakan yang terkuat, kata Hun Qian. Tingkat kekuatan jiwaku saat ini tidak terlalu lemah. Ye Tianfei tersenyum. Sambil berbicara, pikir Ye Tianfei, dan lingkaran kekuatan jiwa yang kuat segera muncul di belakang kepalanya, menekan area luas di sekitarnya. Jiwa semua makhluk hidup di ruang ini akan terkurung dan tidak bisa bergerak. Ini sebenarnya adalah teknik rahasia warisan klan jiwa, teknik jiwa terlarang. Ya, tingkat kekuatan jiwa master saat ini jauh lebih baik daripada milikku. Hun Qian merasakan energi jiwa yang dilepaskan oleh Ye Tianfei, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia dengan cepat berkata dengan nada menyanjung. Jadi jangan takut pada apapun, ayo lanjutkan, kata Ye Tianfei pada Hun Qian. Di dunia kecil ini, selain lebih dari 80 suku jiwa, terdapat juga sejumlah besar makhluk dari ras lain. Namun, makhluk dari ras lain semuanya dikendalikan oleh suku jiwa dan semuanya merupakan budak dari suku jiwa. Inilah hal yang menakutkan tentang klan jiwa. Satu klan jiwa dapat mengendalikan sejumlah besar makhluk dari ras lain untuk digunakan sendiri. Tentu saja, setiap klan jiwa tidak akan dengan mudah menampakkan wajahnya, melainkan akan bersembunyi di badan makhluk lain. Ye Tianfei dapat menemukan klan jiwa satu demi satu dengan sangat akurat karena bimbingan Hun Qian. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei dan Hun Qian menemukan klan jiwa lain. Klan jiwa ini mengendalikan makhluk dalam keluarga besar, bersembunyi di kedalaman markas keluarga, dan berlatih dalam pengasingan. Ye Tianfei menggunakan teknik rahasia persembunyian dan membawa Hun Qian sampai ke bagian terdalam dari markas keluarga, merasakan lokasi spesifik Hun Qian. Karena efek teknik bayangan tersembunyi sangat kuat, tidak ada yang menemukan jejak Ye Tianfei. Tuan, 11 klan jiwa terakhir adalah orang kepercayaan Kaisar Jiwa, dan mereka jauh lebih kuat dari klan jiwa biasa seperti kita. Dan begitu perkelahian terjadi, mereka dapat memberitahu Kaisar Jiwa kapan saja. Hati-hati, Hun Qian mengingatkan Ye Tianfei. Menurut Hun Qian, ada total 12 klan jiwa di dunia kecil ini termasuk Kaisar Jiwa. 11 klan jiwa adalah orang kepercayaan Kaisar Jiwa. Oke, ayo bergerak lebih cepat dan coba bunuh mereka dalam waktu sesingkat-singkatnya, jadi kita tidak perlu takut. Ye Tianfei mengangguk. Gemuruh. Ye Tianfei diam-diam memecahkan beberapa formasi, lalu menghancurkan pintu batu ruang rahasia dengan satu pukulan, dan menutup dirinya di ruang rahasia. Ada seorang lelaki tua duduk bersila di ruang rahasia ini. Orang tua ini adalah kepala keluarga ini. Faktanya, lelaki tua ini telah dibunuh oleh klan jiwa. Ledukan. Ye Tianfei dan Hun Qian segera melancarkan serangan kekerasan, melepaskan sejumlah besar kekuatan jiwa dan berbagai seni bela diri kekuatan jiwa untuk menyerang lelaki tua itu pada saat yang bersamaan. Saat Ye Tianfei menggunakan seni bela diri kekuatan jiwanya, dia melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya pedang, yang langsung memotong badan lelaki tua itu menjadi beberapa bagian. Klan jiwa dengan aura menakutkan muncul dan menatap marah ke arah Ye Tianfei dan Hun Qian. Mengaum. Klan jiwa meraung, dan energi jiwa yang tak ada habisnya keluar dari mulutnya, bergegas menuju Ye Tianfei dan Hun Qian seperti lautan luas. Bekerja sama untuk menyerang dan menghabisinya secepat mungkin. Ye Tianfei berteriak keras. Saat berikutnya, Ye Tianfei menggunakan teknik pembalikan waktu,
dan Hun Lao menggunakan teknik rahasia mendistorsi dan menyegel ruang, secara langsung memperbaiki klan jiwa di sana. Meskipun energi jiwa dari klan jiwa ini sangat kuat, ia jauh lebih rendah daripada Ye Tianfei dan Hun Lao dalam hal ruang dan waktu, dan tidak mungkin untuk melepaskan diri dari segel ganda ruang dan waktu untuk sementara waktu. Ye Tianfei dan Hun Qian melepaskan semua energi kekuatan jiwa mereka, terus-menerus membombardir badan klan jiwa. Wow! Ketika klan jiwa terkejut dan ingin berjuang Mahtei-Mahteihan, pohon pemelihara jiwa muncul di atas kepalanya, membuang ribuan cabang, daun dan akar, langsung mengikat klan jiwa yang tidak bisa lagi bergerak. Kemudian pohon pemelihara jiwa meleduk dengan energi pemurnian yang menakutkan dan mulai dengan cepat memurnikan badan klan jiwa. Klan jiwa ini berjuang Mahtei-Mahteihan, tapi sudah terlambat. Pohon pemelihara jiwa telah menekannya. Sesaat kemudian, dua badan jiwa Hun Qian dan Ye Tianfei muncul bersama, dan bersama dengan pohon pemelihara jiwa, menyeret klan jiwa yang sudah lemah ke dalam lautan jiwa Ye Tianfei. Setelah beberapa saat, klan jiwa ini sepenuhnya dimurnikan oleh pohon pemelihara jiwa. Ye Tianfei merasa kekuatan jiwanya telah meningkat pesat. Klan jiwa ini memang jauh lebih kuat daripada klan jiwa yang kita bunuh sebelumnya, dan badannya mengandung lebih banyak energi. Ye Tianfei tersenyum. Kristal jiwa surgawi. Guru, cincin luar angkasa itu berisi kristal jiwa surgawi. Ini adalah sumber daya berharga yang khusus digunakan untuk mengolah energi kekuatan jiwa, dan sangat berguna. Itu pasti hadiah dari Kaisar Jiwa. Hanya Kaisar Jiwa yang memiliki kristal jiwa surgawi ini. Tiba-tiba, Hun Qian menunjuk ke cincin luar angkasa di sudut ruang rahasia dan berteriak kaget. Ye Tianfei menjentikkan lengan bajunya, mengambil tempat itu, dan kemudian mengeluarkan lebih dari 100 batu kristal hitam darinya. Setiap kristal memancarkan energi kekuatan jiwa dan hukum kekuatan jiwa yang kaya. Ini memang hal yang bagus. Aku akan memberimu sebagiannya. Ye Tianfei mengirim 50 keping kristal Tianhun ke Hun Qian. Tuan, ini sangat berharga. Saya tidak berani memintanya. Hun Qian berkata dengan kaget. Ambil dan gunakan. Kekuatanmu terlalu lemah, kata Ye Tianfei. Hun Qian ini sudah menjadi budak Ye Tianfei. Semakin kuat dia, tentu saja semakin besar manfaatnya bagi Ye Tianfei. Untuk tingkat kekuatan jiwa Ye Tianfei saat ini, Hun Qian sudah sangat lemah. Terima kasih, Guru. Hun Qian dengan cepat mengucapkan terima kasih. Ye Tianfei mengirimkan semua kristal jiwa surgawi yang tersisa ke pohon pemelihara jiwa, dan pohon pemelihara jiwa menyelesaikan pemurnian dalam hitungan detik. Kristal jiwa surgawi ini benar-benar bagus. Ye Tianfei merasa kekuatan jiwanya telah meningkat lagi, dan dia tidak bisa menahan perasaan gembira. Tuan, Kaisar Jiwa memiliki 10 orang kepercayaan lagi. Ayo terus berburu mereka, kata Hun Qian pada Ye Tianfei. Bagus. Ye Tianfei mengangguk. Selanjutnya, Ye Tianfei dan Hun Qian terus berurusan dengan 10 orang kepercayaan Kaisar Hun lainnya. Selama prosesnya, Ye Tianfei sangat berhati-hati dan terus menggunakan teknik rahasia penyembunyian untuk menutupi auranya. Ye Tianfei percaya bahwa dengan kekuatannya saat ini dan fakta bahwa dia sudah memiliki garis keturunan klan Tianying, keterampilan bayangan tersembunyi yang dia tunjukkan sudah sangat pintar. Temukan mereka dalam waktu singkat jika dia tidak mengetahuinya sebelumnya. Selanjutnya, Ye Tianfei dan Hun Qian bekerja sama untuk membunuh satu demi satu klan jiwa. Tingkat kekuatan jiwa Ye Tianfei saat ini sudah sangat kuat. Selain itu, ada pohon pemelihara jiwa. 10 orang kepercayaan Kaisar Jiwa sama sekali bukan tandingan Ye Tianfei pohon pemelihara jiwa. Pada saat yang sama, Ye Tianfei memperoleh sejumlah besar kristal jiwa surgawi, setengahnya berasal dari Hun Qian, dan menyempurnakan semuanya. Kekuatan jiwa Ye Tianfei melonjak lagi. Selama yang dipikirkan Ye Tianfei, energi jiwa yang kuat melonjak, membanjiri langit, seperti ribuan kuda yang berlari kencang, dan seperti tsunami yang mencapai langit, mengguncang ruang di sekitarnya dan terus-menerus memutarbalikkannya. Menurutmu bagaimana energi kekuatan jiwaku saat ini dibandingkan dengan energi Kaisar Jiwa? Ye Tianfei bertanya pada Hun Qian. Tuan, sejujurnya, meskipun energi kekuatan jiwa Anda saat ini sangat kuat, itu masih kalah dengan Kaisar Jiwa. Tapi, Guru, Anda memiliki pohon pemelihara jiwa. Jadi dia harus siap melawan Kaisar Jiwa.
Hun Qian menyimpulkannya dan menjawab dengan jujur. Itu bagus. Di mana kaisar jiwa itu? Ayo kita cari dia sekarang. Ye Tianfei sangat ingin mencobanya. Kaisar jiwa ada di kastil jiwa. Semua klan jiwa di dunia kecil ini tahu bahwa kaisar jiwa tinggal di kastil jiwa. Ayo, guru, saya akan membawa Anda ke Soul Castle sekarang. Kata Hun Qian, lalu naik ke udara dan menuju ke satu arah. Suatu hari kemudian, Hun Qian membawa Ye Tianfei ke istana hitam yang tinggi. Tuan, ini adalah kastil jiwa. Hun Qian menunjuk ke istana hitam di depan dan berkata pada Ye Tianfei. Berjalan, ayo bertarung. Ye Tianfei patah hati dan memimpin pembunihan istana hitam. Hun Qian mengikuti. Berhenti. Ini adalah area terlarang kaisar jiwa, siapapun yang masuk tanpa izin akan mati. Tepat sebelum Ye Tianfei dan Hun Qian tiba di gerbang kastil jiwa, sekelompok makhluk muncul dan mengepung mereka dengan mengancam. Semua makhluk ini adalah budak kaisar jiwa. Gemuruh. Pikiran Ye Tianfei bergerak, dan energi jiwa yang besar melonjak seperti lautan luas dan menyebar ke depan. Tiba-tiba, semua makhluk di depan dibekukan di sana oleh energi jiwa Ye Tianfei yang menakutkan, tidak bergerak. Seni terlarang jiwa. Mati. Ye Tianfei meminumnya dengan ringan. Kepulan-kepulan-kepulan. Jiwa makhluk-makhluk itu meleduk satu demi satu. Panggilan. Pohon pemelihara jiwa muncul, menghasilkan kekuatan isap yang menakjubkan, menyerap semua bagian badan jiwa, memurnikannya, dan mengubahnya menjadi miliknya. Tuan, tingkat kekuatan jiwamu sudah sangat kuat. Di levelku, kamu bisa membunuhku seketika. Hun Qian memuji. Ayo, masuk. Ye Tianfei memimpin Hun Qian dan bergegas ke istana di depan. Energi jiwa menakutkan yang dilepaskan oleh Ye Tianfei berubah menjadi gelombang yang bergulung dan menghantam kastil. Kemanapun ia pergi, jiwa setiap makhluk meleduk seketika. Pohon pemelihara jiwa muncul di atas kepala Ye Tianfei, terus-menerus melahap dan memurnikan pecahan jiwa makhluk hidup tersebut. Bagaimana mungkin? Bocah manusia ini sebenarnya memiliki pohon pemelihara jiwa. Sesaat kemudian, seorang pria parubaya yang tampak anggun muncul dan menatap pohon pemelihara jiwa di atas kepala Ye Tianfei, tampak sangat terkejut. Tuan, hati-hati, dia adalah kaisar jiwa. Ketika Hun Qian melihat pria parubaya itu, dia terkejut. Dia segera menyusut ke belakang Ye Tianfei dan berteriak keras. Haha, semoga beruntung, manusia kecil, terima kasih telah membawa pohon pemelihara jiwa ini ke depan pintu rumahmu. Kamu bisa mati sekarang. Pria parubaya itu tertawa liar. Saat berikutnya, memanggil. Pria parubaya itu telah tiba di depan pohon pemelihara jiwa. Begitu dia meludah, sejumlah besar tali hitam tebal keluar dari mulutnya dan melilit pohon pemelihara jiwa. Menunggu kamu mengambil tindakan. Ye Tianfei sudah bersiap dan meraung keras. Pedang jiwa surgawi, bunga pemakan jiwa satu pikiran, teknik rahasia benang jiwa boneka, teknik terlarang jiwa. Ye Tianfei tiba-tiba menampilkan 6 atau 7 seni bela diri kekuatan jiwa yang luar biasa dan melancarkan serangan kekerasan terhadap kaisar jiwa. Pada saat yang sama, pohon pemelihara jiwa juga melancarkan serangan. Di bawah desakan Ye Tianfei, ribuan akar terus membesar, seperti naga hijau tebal, mencekik kaisar jiwa. Dua badan jiwa Ye Tianfei muncul pada saat yang sama, bergegas ke depan kaisar jiwa, dan kemudian memulai pertarungan tangan kosong. Pada saat yang sama, Ye Tianfei juga menggunakan teknik pembalikan waktu, dan Hun Lao juga menggunakan teknik rahasia luar angkasa untuk menyegel kaisar jiwa. Pada saat ini, Ye Tianfei akhirnya mencoba yang terbaik untuk melawan kaisar jiwa. Ye Tianfei memahami bahwa sebagai kaisar surgawi dari klan jiwa, tingkat kekuatan jiwanya harus jauh lebih kuat daripada master kaisar surgawi biasa. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tuan, izinkan saya membantu Anda. Melihat keberanian Ye Tianfei, Hun Qian sangat bersemangat. Dia mengertakkan gigi dan bergegas maju untuk melawan kaisar jiwa. Mengaum, wah, jika kamu berani memprovokasi saya, kamu hanya mencari kematian. Kaisar jiwa meraung dengan marah. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan kaisar jiwa ini terlalu menakutkan. Energi jiwa menakutkan yang dilepaskan dari badannya mengejutkan kedua badan jiwa Ye Tianfei hingga meleduk kesakitan, dan bahkan retakan pun muncul.
Hun Qian bahkan lebih terkejut lagi karena dia memuentehkan seteguk darah jiwa hitam. Teknik senjata jiwa. Selama pertempuran, Kaisar Jiwa meraung keras. Kiang-kiang. Ribuan pisau hitam panjang muncul, menutupi langit, seperti hujan badai hitam, membunuh Ye Tianfei dan Hun Qian. Hun Qian menjerit, dan badannya dipotong-potong oleh 5 ekor kuda. 2 badan jiwa Ye Tianfei juga ditembus oleh puluhan lubang darah. Hanya pohon pemelihara jiwa yang tidak terlukai. Cabang, daun, dan akarnya menari bersama, menggulung semua pisau hitam panjang dan kemudian memurnikannya. Sial, pohon pemelihara jiwa benar-benar memiliki efek menahan klan jiwa kita. Namun, pohon pemelihara jiwa ini segera menjadi milik saya. Badan Kaisar Jiwa juga tertiusuk banyak lubang berdarah oleh pohon pemberi nutrisi jiwa. Dia merasakan semburan rasa sakit yang hebat dan meraung dengan marah. Ada harapan untuk menang. Melihat adegan ini, Ye Tianfei merasa segar kembali. Pohon pemelihara jiwa meningkatkan serangannya dan bahkan menabrak langsung ke Kaisar Jiwa. Membunuh. 2 badan jiwa Ye Tianfei juga bergegas maju dengan gile. Aku akan melawanmu. Pada saat ini, Hun Qian mengatur ulang badannya, menjadi pucat, mengertakkan gigi, dan menyerang ke depan lagi untuk menyerang Kaisar Jiwa. Pertempuran ini berlangsung sangat sengit. Energi jiwa yang sangat menakutkan menyebar ke segala arah, mengguncang seluruh dunia, termasuk ruang dan waktu, sepertinya ditekan oleh energi jiwa ini. Akhirnya, di bawah serangan gabungan pohon pemelihara jiwa, Ye Tianfei dan Hun Qian, Kaisar Jiwa akhirnya menjadi semakin lemah, dan auranya mulai layu secara bertahap. Wah, kamu pantas mati. Klon milikku ini akan mati di tanganmu. Kaisar Jiwa tampak sangat enggan dan meraung. Apa, kembaran? Ye Tianfei dan Hun Qian sama-sama tercengang saat mendengar ini. Setelah bertarung sekian lama, lawannya ternyata hanyalah tiruan. Bukankah kamu bilang aku sudah bisa melawan Kaisar Jiwa? Mengapa sekarang sangat sulit untuk mengalahkan salah satu klonnya? Ye Tianfei bertanya pada Hun Qian. Tuan, tenanglah. Penjahatnya pantas mati. Penjahat itu hanya menebak-nebak sebelumnya, tapi dia salah menebak. Jawab Hun Qian dengan ngeri. Di mana badanmu yang sebenarnya? Ye Tianfei mau tidak mau bertanya. Jika badan asliku ada di sini, anakmu pasti sudah lama mati. Sial, tiruanku ini sudah ditempa berkali-kali, dan setidaknya memiliki sepertiga kekuatan badan aslinya, dan sudah bisa berdiri sendiri. Tanpa diduga, ia akan mati di tangan anak laki-laki tak dikenal sepertimu. Wah, tunggu saja, saya telah menggunakan teknik rahasia saya untuk menangkap penampilan dan aura jiwa badan Anda, dan mengirimkannya ke badan saya melalui udara. Di masa depan, setelah badanku menerima pesan tersebut, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Kaisar Jiwa meraung dengan marah. Ternyata badanmu yang sebenarnya tidak ada di sini. Ye Tianfei tidak bisa menahan nafas lega ketika mendengar ini. Kalau begitu, matilah. Ye Tianfei berteriak. Segera setelah itu, Kaisar Jiwa terjerat erat oleh pohon pemelihara jiwa dan tidak bisa bergerak sama sekali. Wah, jika bukan karena kamu memiliki pohon pemelihara jiwa, kamu tidak akan bisa mengalahkan tiruanku ini. Kaisar Jiwa ini sangat tidak rela. Pada saat ini, dia tidak dapat melawan. Panggilan. Pohon pemelihara jiwa mulai memurnikan Kaisar Jiwa ini. Gemuruh. Ye Tianfei segera merasakan energi jiwanya melonjak. Pohon pemelihara jiwa juga tumbuh terus-menerus, tumbuh semakin tinggi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Baru sehari kemudian pohon pemelihara jiwa sepenuhnya menyempurnakan Kaisar Jiwa. Saya sekarang sepenuhnya memiliki energi kekuatan jiwa setingkat Kaisar Surga. Ye Tianfei merasakan energi jiwanya saat ini dan berkata dengan percaya diri. Lihatlah sekeliling, pasti ada harta karun di istana ini. Ye Tianfei dan Hun Qian mulai mencari di istana. Kristal Tianhun. Sesaat kemudian, sejumlah besar kristal jiwa surgawi ditemukan di ruang rahasia bawah tanah. Jumlahnya sangat besar hingga mencapai lebih dari 1000 yuan. Begitu banyak kristal jiwa surgawi. Guru, saya pikir ini adalah keseluruhan koleksi Kaisar Jiwa. Mata Hun Qian bersinar. Kristal jiwa surgawi ini adalah sumber daya budidaya yang sangat berharga bagi klan jiwa. Setengah untuk satu orang. Ye Tianfei menjentikkan lengan bajunya dan mengirimkan setengah dari kristal jiwa surgawi ke Hun Qian.
Kemudian Ye Tianfei membawa Hun Qian ke Menara Pantom dan menghabiskan beberapa hari untuk menyempurnakan dan menyerap semua kristal jiwa surgawi. Ya, energi kekuatan jiwaku telah meningkat pesat. Ye Tianfei merasa sangat puas. Tianpo Jie ini sangat bagus. Pantas saja kedua senior itu merekomendasikan saya untuk datang ke sini. Ye Tianfei berkata dengan penuh terima kasih. Itu karena kamu memiliki pohon jiwa surgawi. Jika orang lain masuk ke dunia kecil ini, aku khawatir mereka sudah lama dibunuh oleh klan jiwa itu. Orang tua itu mengerutkan bibir dan berkata, itu juga, saya beruntung. Ye Tianfei tersenyum. Yah, tidak ada lagi yang bisa dijelajahi di dunia kecil ini. Ayo kita cari di tempat lain. Ye Tianfei menantikannya dan berjalan menuju pintu masuk dan keluar dunia kecil ini. Ngomong-ngomong, apa kamu tahu sesuatu tentang Tianpo Jie? Dunia macam apa yang ada di sini? Beritahu saya. Ye Tianfei bertanya pada Hun Qian. Tianpo Jie adalah dunia tambal sulam. Banyak dunia kecil dan alam rahasia di Tianpo Jie diterbangkan dari dunia luar. Termasuk dunia kecil kita, ia juga terbang dari ruang dan waktu lain dan tertanam di ruang ini. Hun Qian berpikir sejenak dan menjawab. Dunia tambal sulam. Ye Tianfei sedikit terkejut saat mendengar ini. Ada banyak tempat yang sangat berbahaya di alam Tianpo. Saya biasanya tinggal di dunia kecil yang dikendalikan oleh klan jiwa dan jarang pergi ke tempat lain, jadi saya tidak tahu banyak tentang alam Tianpo ini. Kata Hun Qian lagi. Jadi itu saja. Lalu saya hanya bisa menjelajah sendiri secara perlahan. Ye Tianfei mengangguk. Saya tidak pernah membayangkan ada dunia misterius di antara 3.000 dunia. Dengan cara ini, ada beberapa dunia kecil di dunia Tianpo yang berasal dari dunia lain selain 3.000 dunia besar dan kecil. Kata Hun Tua dengan takjub. Tuan, Tianpo Jie juga merupakan tempat yang sangat berbahaya. Karena ada banyak keberadaan menakutkan di tingkat negeri dongeng di alam Tianpo. Kata Hun Qian lagi. Apakah ada keberadaan yang menakutkan di tingkat negeri dongeng? Ye Tianfei sedikit mengernyit. Menurut pengetahuan Ye Tianfei saat ini, mereka yang berada di atas Kaisar Surga adalah Xuanxian, mereka yang berada di atas Xuanxian adalah Dewa Sejati, dan mereka yang berada di atas Dewa Sejati adalah Dewa Duniawi. 3 alam Xuanxian, keabadian sejati, dan keabadian duniawi semuanya milik negeri dongeng. Ya, bahkan master dari alam abadi bisa saja jatuh di alam pos surgawi, apalagi master di tingkat Kaisar Surgawi. Guru, Anda harus berhati-hati saat berjalan di alam Tianpo. Wajah Hun Qian serius dan dia mengangguk. Ada kemungkinan bagi para ahli di negeri dongeng untuk jatuh. Ye Tianfei sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Hun Qian. Sepertinya dunia ini memang sangat berbahaya. Saya pikir yang terbaik bagi Anda adalah mencari tempat untuk mundur dan berlatih untuk meningkatkan wilayah Anda. Bagaimana dengan dunia kecil ini? Anda telah membunuh semua klan jiwa di dunia kecil ini, jadi sebaiknya Anda tetap di sini dan berlatih dalam pengasingan. Kata orang tua itu. Menurutmu kemana perginya Kaisar Jiwa? Ye Tianfei berpikir sejenak dan bertanya pada Hun Qian. Sejauh yang saya tahu, Kaisar Jiwa telah meninggalkan dunia kecil ini berkali-kali sebelumnya untuk pergi keluar dan menjelajah. Di dunia kecil ini, dia sudah menjadi salah satu ahli terbaik. Dia tidak akan berkembang banyak jika dia tetap di sini, jadi dia harus keluar dan mencari peluang untuk terobosan. Jadi menurutku dia sedang keluar sekarang. Jawab Hun Qian. Yah, aku akan berlatih mengasingkan diri di sini dulu, dan kemudian aku akan pergi setelah aku mencapai level setengah kaisar. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata. Selanjutnya, Ye Tianfei menemukan lokasi terpencil di dunia kecil ini, memasuki Menara Pantom, dan mulai berlatih dalam pengasingan. Saat Ye Tianfei berlatih di Menara Pantom, 3.000 dunia mulai mengalami perubahan yang luar biasa. Pertama-tama, sejumlah besar makhluk berhasil menerobos dan menjadi Kaisar Surga. Di 3.000 dunia terakhir, karena keterbatasan hukum langit dan bumi, sangat sulit bagi makhluk hidup untuk menerobos Kaisar Surga. Namun keadaannya berbeda sekarang. Hukum langit dan bumi di 3.000 dunia telah berubah total. Tepat ketika Ye Tianfei memasuki alam Tianpo, puluhan Kaisar Surgawi baru lahir. Hal semacam ini mengejutkan 3.000 dunia. Zaman keemasan. Lahirnya begitu banyak kaisar dalam waktu singkat menunjukkan bahwa kita kini berada di zaman yang gemilang dan sejahtera.
Selama kita berlatih keras, kita mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos dan menjadi kaisar surga. Banyak makhluk hidup yang sangat gembira, berpikir bahwa 3000 dunia telah mengantarkan zaman yang makmur. Memang benar bahwa selama periode ini, tidak hanya lusinan kaisar langit baru yang lahir, tetapi juga makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah menerobos ke alam yang lebih tinggi, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Kekuatan keseluruhan sebagian besar dunia telah meningkat beberapa tingkatan. Pada saat yang sama, karena hukum langit dan bumi di masing-masing dari 3000 dunia telah ditingkatkan secara signifikan, banyak penguasa setengah kaisar dunia dan bahkan kaisar surgawi kini dapat datang dan pergi dengan bebas. Pertukaran antar berbagai dunia mulai menjadi lebih dekat. Seluruh 3000 dunia sedang berkembang. Segala sesuatunya harus berubah dari ekstrim ke ekstrim, dan dari puncak hingga kemunduran. Sangatlah tidak normal jika 3000 dunia tiba-tiba mengantarkan zaman yang begitu makmur. Mungkin bencana besar sedang terjadi. Apakah itu sebuah berkah atau kutukan? Saya masih belum bisa memastikannya. Banyak juga makhluk yang merasa tidak normal dan sedikit khawatir. Perubahan kedua di 3000 dunia besar dan kecil adalah makhluk-makhluk di dunia utama mulai keluar satu demi satu dan berjalan secara terbuka di masing-masing 3000 dunia besar dan kecil. Sebagian besar makhluk yang keluar dari dunia utama adalah makhluk muda. Tujuannya adalah untuk keluar dan menjelajahi berbagai dunia luar. Makhluk-makhluk muda yang keluar dari dunia utama ini semuanya sangat sombong dan tidak meremehkan makhluk di 3000 dunia. Jika ada masalah, mereka akan mengambil tindakan secara langsung, mulai dari melukai hingga membunuh. Namun, makhluk muda di dunia utama ini memang sangat kuat, dan 3000 makhluk di dunia besar dan kecil tidak berani memprovokasi mereka. Makhluk muda manapun mungkin adalah guru setengah kaisar, atau bahkan kaisar surgawi. Makhluk muda dari dunia utama ini memasuki 3000 dunia, membawa tekanan luar biasa ke dunia ini. Banyak kekuatan yang langsung dimusnahkan atau dimusnahkan karena mereka secara tidak sengaja menabrak makhluk-makhluk muda di dunia utama ini. Perubahan ketiga di 3000 dunia besar dan kecil adalah selain makhluk di dunia utama, makhluk di beberapa dunia khusus lainnya juga mulai keluar dan berjalan di 3000 dunia besar dan kecil. Misalnya saja iblis dan iblis, kedua ras ini jarang meninggalkan dunianya untuk berpindah-pindah, namun kini mereka mulai keluar. Bahkan di dunia bawah, banyak makhluk yang tertutup kabut mulai keluar dan bergerak. Singkatnya, 3000 dunia sekarang jauh lebih hidup dari sebelumnya. 3 Kaisar Langit, saya masih belum bisa mengetahui keberadaan Kaisar Yetiandi. Sepertinya ada energi atau hukum misterius yang mengucilkannya, sehingga mustahil bagi saya untuk menyimpulkannya. Di dunia kecil, lelaki tua buta itu menghela nafas. 3 Kaisar Langit Tianluo, Jinwu, dan Yuyue semuanya duduk bersila di depan lelaki tua buta itu. Wajah ketiga Kaisar Langit semuanya sangat jelek. Beberapa waktu lalu, mereka secara pribadi pergi memburu Ye Tianfei, namun pada akhirnya, Ye Tianfei melarikan diri. Selama jangka waktu ini, mereka telah mencari keberadaan Ye Tianfei, dan lelaki tua buta itu telah membuat perhitungan, namun hingga saat ini, mereka masih belum menemukan keberadaan Ye Tianfei. Ye Tianfei sepertinya telah menghilang. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat. Orang tua buta, tolong lanjutkan perhitunganmu dan temukan dia. Dia sekarang adalah setengah kaisar tingkat tinggi, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai alam kaisar surgawi. Tianluo berkata perlahan. Dengan bakat jahat yang ditunjukkan oleh Kaisar Ye Tian, begitu dia menerobos dan menjadi kaisar surga, kekuatan tempurnya pasti sangat menakutkan. Orang tua buta itu menghela nafas. Wajah ketiga Kaisar Langit menjadi semakin jelek setelah mendengar apa yang dikatakan orang tua buta itu. Selanjutnya, kita bertiga secara pribadi akan pergi ke berbagai dunia untuk mencari keberadaan Kaisar Ye Tian. Tianluo berpikir sejenak dan berkata perlahan. Kita harus membunuhnya sebelum dia menjadi kaisar surga lagi untuk menghindari masalah di masa depan. Tianluo menambahkan, bagus. Bagaimanapun, hukum langit dan bumi serta kualitas sebagian besar dunia telah meningkat pesat sekarang, dan kita dapat datang dan pergi dengan bebas. Kaisar Jinwu langsung menyetujuinya. Serta kekuatan dan orang-orang yang terkait dengan Ye Tianfei, tangkap mereka semua. Pasukan yang saya kirimkan beberapa waktu lalu semuanya telah musnah dan mengalami kerugian besar.
Seseorang melindungi kekuatan dan orang-orang yang terkait dengan Ye Tianfei. Kaisar Gagak Emas berkata dengan muram. Tidak perlu ditanyakan, itu pasti Raja Suzaku, Raja Tianying, dan Raja Suzaku. Yu Yue berkata dari samping. Mendengus. Mari kita lihat dua orang ini. Cepat atau lambat aku akan membuat mereka membayar. Kaisar Gagak Emas mengertakkan gigi dan berkata. Raja Bayangan Langit dan Raja Suzaku kini telah memulihkan kekuatan mereka. Mereka berdua adalah Kaisar Surgawi kuno dan kekuatannya tidak lemah. Tidak mudah untuk menghadapi mereka. Mari kita abaikan saja untuk saat ini. Mari kita konsentrasikan upaya kita untuk menangani Kaisar Ye Tian terlebih dahulu. Selain itu, jika memungkinkan, mungkin berguna untuk menangkap sekelompok kekuatan dan orang-orang yang terkait dengan Kaisar Ye Tian. Menurut penyelidikan orang-orang yang saya kirim, Kaisar Ye Tian relatif emosional dan sangat memperhatikan sekte dan keluarganya. Selain itu, Kaisar Ye Tian ini memiliki orang tua dan adik perempuan. Akan lebih baik lagi jika orang tua dan adik perempuannya bisa ditangkap. Namun, orang tua dan saudara perempuannya telah dibawa ke alam Suzaku oleh orang-orang yang dikirim oleh Raja Suzaku dan berada di bawah perlindungan yang ketat. Kata Kaisar Tianluo. Kirimkan beberapa master setengah kaisar yang cerdas. Temukan cara untuk menyelinap ke alam Suzaku dan lihat apakah Anda dapat menangkap orang tua dan saudara perempuan Kaisar Ye Tiandi. Anda Yue menyarankan, kamu bisa mencobanya. Bagaimanapun, kami sudah putus dengan Raja Suzaku, dan kami tidak terlalu peduli lagi dengan hal itu. Kaisar Tianluo berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Bagi tiga Kaisar Agung, Ye Tianfei telah menjadi orang kepercayaan terpenting, karena bakat Ye Tianfei telah memberikan tekanan besar pada ketiga Kaisar Agung tersebut. Anda harus segera menyingkirkannya. Bahkan bisa dikatakan bahwa Ye Tianfei telah menjadi kekhawatiran bagi ketiga Kaisar. Orang tua buta, Anda terus menyimpulkan keberadaan Kaisar Ye Tian, dan kami bertiga secara pribadi akan keluar untuk mencarinya. Bagus. Orang tua buta itu mengangguk. Tiga Kaisar Surgawi berbalik dan pergi. Orang tua buta itu menyaksikan ketiga Kaisar Surga pergi sampai mereka benar-benar meninggalkan dunia kecil ini. Tuan, tidak bisakah Anda menyimpulkan bahwa Kaisar Ye Tian? Tanya seorang anak di sebelahnya. Orang tua buta itu selalu ditemani oleh dua orang anak yang keduanya adalah muridnya. Kaisar Ye Tian ini tidak sederhana. Saya punya firasat akan sangat sulit untuk menyingkirkan Kaisar Ye Tian ini. Begitu dia menerobos dan menjadi Kaisar Surga, dia akan memiliki akumulasi dua masa kehidupan Kaisar Surgawi, dan kekuatannya akan jauh melebihi Kaisar Surgawi biasa. Bahkan sekarang pun, tampaknya sulit untuk membunuhnya. Orang tua buta itu menghela nafas pelan. Tuan, meskipun Kaisar Ye Tian sangat berbakat, ketiga Kaisar Agung telah terkenal sejak lama, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika mereka bertiga pergi bersama, mereka mungkin bisa membunuh Kaisar Ye. Tanya anak lain. Tiga Kaisar Surgawi sepertinya sedang dalam masalah. Saya baru saja melihat kilatan hitam di wajah mereka. Mereka mungkin dalam masalah. Orang tua buta itu keriput. Dia berkata dengan cemberut. Mungkinkah ketiga Kaisar Surgawi akan menemui masalah? Setelah mendengar apa yang dikatakan orang tua buta itu, kedua anak itu tercengang. Tiga Kaisar Surgawi telah terkenal sejak lama dan telah mendominasi 3000 dunia untuk waktu yang lama. Meskipun sekelompok Kaisar Surgawi baru lahir pada periode ini, ketiga Kaisar Surgawi tersebut masih sangat bergengsi tidak berani memprovokasi ketiga Kaisar Surgawi. Bahkan ada banyak Kaisar Surgawi yang baru lahir yang datang untuk memberi penghormatan kepada ketiga Kaisar Surgawi. Ya, sangat mungkin. 3000 dunia menjadi semakin kacau. Orang tua buta itu mengangguk, lalu mendesah pelan. Pada saat yang sama, di dunia utama, di markas Istana Reinkarnasi. Laporkan kepada kepala istana bahwa saya telah menyelidiki situasi Ye Tianfei saat ini dan beberapa pengalaman masa lalunya. Seorang pelayan mendatangi Su Qingluo dan memberikan slip giok. Melihat Su Qingluo yang cantik dan agung di depannya, pelayan itu merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Karena selama penyelidikan, dia menemukan bahwa anak laki-laki bernama Ye Tianfei ini memiliki persimpangan dengan penguasa istana, dan itu adalah persimpangan yang relatif dekat. Tidak heran Tuan Istana yang terhormat memintanya untuk menyelidiki seorang anak laki-laki aneh.
Bahkan jika Anda mengetahui beberapa hal, Anda tetap harus mengingatnya. Anda harus sadar diri tentang apa yang harus Anda urus dan apa yang tidak boleh Anda urus. Su Qingluo mengambil slip giok itu, dan tiba-tiba menatap ke arah pelayan itu dengan matanya yang indah, sepertinya bisa melihat keterkejutan di hatinya, dan berkata dengan ringan. Tuan Istana, jangan khawatir, Xiao Yu mengerti. Xiao Yu tidak akan pernah ikut campur dalam hal-hal yang tidak boleh ikut campur. Pelayan itu terkejut dan dengan cepat membungkuk untuk menjawab. Su Qingluo mengangguk, lalu melepaskan kekuatan jiwanya, merasakan slip giok, dan mulai membaca isinya. Setelah beberapa saat, dia selesai membaca. Konten yang terekam di slip giok mungkin menceritakan beberapa pengalaman Ye Tianfei. Tanpa diduga, bakatnya begitu jahat sehingga dia mencapai titik ini dalam waktu singkat. Kalau terus begini, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk menerobos ke alam kaisar, dan kemungkinan besar dia akan menjadi penguasa alam abadi di masa depan. Mungkin suatu saat prestasinya tidak akan lebih buruk dari saya. Setelah membacanya, Su Qingluo menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah dia membangunkan kesadarannya dan kembali ke istana reinkarnasi, dia merasa jarak antara Ye Tianfei dan dirinya sendiri terlalu besar. Keduanya benar-benar berasal dari dua dunia yang berbeda dan tidak akan pernah bisa bertemu lagi, jadi dia sengaja ingin memutuskan hubungan dengan Ye Tianfei. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia sepertinya terlalu meremehkan Ye Tianfei. Mampu menjadi master setengah kaisar dalam waktu sesingkat itu, dia bertanya pada dirinya sendiri, dia mungkin tidak bisa melakukannya jika dia berada di lingkungan Ye Tianfei. Dia telah dilatih secara intensif oleh Istana Samsara sejak dia masih kecil, dia tidak pernah kekurangan sumber daya pelatihan, dan dia mempraktikkan inti seni bela diri dan seni bela diri Istana Samsara mengatakan bahwa dia menikmati yang terbaik. Sumber daya, itulah mengapa kami memiliki apa yang kami miliki saat ini. Ye Tianfei, sebaliknya, keluar dari dunia kecil tingkat rendah, selangkah demi selangkah menuju 3.000 dunia besar dan kecil, dan dengan cepat berkembang hingga seperti sekarang ini. Su Qingluo berdiri di sana dengan hampa sambil memegang slip giok, tampak sedikit terganggu sejenak. Tuan Istana, pemilik pulau peri di luar negeri ingin bertemu denganmu, Tuan Istana, Tuan Istana. Tiba-tiba, seorang wanita tua dengan kruk mendatangi Su Qingluo dan berteriak beberapa kali. Nenek panjang, siapa yang akan meminta untuk bertemu denganku? Setelah Nenek Long memanggil beberapa kali, Su Qingluo tiba-tiba terbangun dan bertanya. Jalan, Tuan Istana, ada apa denganmu? Pemilik pulau Feixian dari luar negeri datang untuk meminta bertemu dengan pemilik istana. Nenek Long memandang Su Qingluo dengan heran, lalu berkata, kenapa ini terjadi? Kenapa hatiku jadi bingung saat memikirkan dia? Su Qingluo sedikit membenci dirinya sendiri. Kepala istana pasti diganggu oleh anak laki-laki bernama Ye Tianfei itu lagi. Aku tidak menyangka anak laki-laki itu akan meninggalkan jejak yang begitu dalam di hati Tuan Istana. Setelah Tuan Istana menerobos ke bumi abadi, dia masih bisa diganggu olehnya. Adapun status kepala istana, hanya anak-anak muda jahat dari keluarga agama besar di dunia utama yang layak mendapatkannya. Betapa berbudi luhur dan cakapnya seorang anak muda dari dunia tingkat rendah di luar sehingga layak menjadi kepala istana. Ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Ketua istana adalah harapan kita untuk perkembangan dan pertumbuhan istana reinkarnasi. Kita tidak bisa membiarkan ketua istana berhubungan dengan anak itu lagi. Saya ingin melaporkan hal ini kepada leluhur saya. Nenek Long melihat ekspresi Su Qingluo dan diam-diam menebak-nebak di dalam hatinya. Oke. Aku akan menemui penguasa Pulau Feixian sekarang. Su Qingluo menguatkan dirinya, berbicara, lalu berbalik dan pergi. Nenek Long pergi menemui leluhur dengan tenang. Di alam Suzaku, di istana mewah, Ye Tianpeng dan Miao Ziqiong duduk berhadapan. Keduanya cemberut. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Feier sekarang. Saya telah meminta ayah saya untuk mengirimkan orang kepercayaannya untuk menanyakan tentang Feier, tetapi masih belum ada jawaban sampai sekarang. Kata Miao Ziqiong, jangan khawatir. Feier telah menghadapi segala macam badai dan gelombang di sepanjang perjalanannya. Bakat dan kemampuannya jauh lebih unggul dari kami berdua. Ye Tianpeng berkata dengan nyaman. Saya harap begitu. Miao Ziqiong mengangguk dan berkata, Ayah, Bu. Pada saat ini, seorang gadis kurus bergegas ke istana. Itu Xiao Fei.
Xiao Fei sekarang menjadi putri paling mulia di alam Suzaku, dan sedang dilatih oleh Raja Suzaku sebagai penggantinya. Belum lagi makhluk biasa di alam Suzaku, bahkan para pemimpin tertinggi suku Miao pun harus bersikap sopan saat bertemu Xiao Fei. Xiao Fei, jika kamu tidak pergi berlatih, kamu terus datang kembali untuk melihat apa yang kami lakukan. Ketika Miao Ziqiong melihat putrinya kembali, dia langsung menyapanya. Ayah, Bu, aku baru saja mendengar kabar tentang kakakku. Wajah Xiao Fei tidak terlihat bagus dan dia berbicara langsung. Berita tentang Feier. Bagaimana keadaannya sekarang, di mana dia, dan apakah dia masih aman? Ketika Ye Tianpeng dan Miao Ziqiong mendengar ini, mereka sangat prihatin dan bertanya hampir pada waktu yang bersamaan. Saya mendengar bahwa dia mungkin diburu oleh 3 kaisar surgawi dan penguasa istana Dewa Surgawi pada saat yang sama. Kata Xiao Fei. Apa? Feier dikejar oleh 3 kaisar surgawi dan kepala istana Dewa Surgawi pada saat yang bersamaan. Lalu ada 4 kaisar surgawi yang mengejarnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah mendengar kata-kata Xiao Fei, Miao Ziqiong berdiri seperti sambaran petir, tidak tahu harus berbuat apa. Ye Tianpeng juga berdiri, sangat cemas. Ayo kita cari Raja Suzaku dan minta dia membantu Feier. Miao Ziqiong berpikir sejenak, mengertakkan gigi dan berkata, Bu, tidak perlu pergi ke Raja Suzaku. Raja Suzaku punya. Saya telah mengambil tindakan untuk membantu saudara saya, tetapi ada 4 kaisar surgawi di sisi lain. Raja Suzaku adalah 1 lawan 4, dan tidak memiliki peluang untuk menang. Tapi kudengar aku telah menemukan tempat untuk bersembunyi. Sekarang 3 kaisar surgawi dan penguasa istana mengejarku kemana-mana. Kata Xiao Fei. Apa yang harus kita lakukan? Saya tidak tahu di mana Feier bersembunyi sekarang. Akan sangat bagus jika ada cara untuk menemukannya. Miao Ziqiong mengkhawatirkan putranya, sama cemasnya dengan semut di panci panas. Ayah, Ibu, jangan khawatir, aku akan menemukan cara untuk menemukan adikku. Anda bisa tinggal di sini dengan tenang. Xiao Fei berpikir sejenak dan berkata, Xiao Fei, jika kamu ingin mencari Feier, jangan. Kekuatanmu jauh lebih rendah daripada 3 kaisar surgawi dan penguasa istana para dewa, jadi jangan menempatkan dirimu dalam bahaya. Setelah mendengar perkataan Xiao Fei, Miao Ziqiong tiba-tiba bereaksi dan terkejut. Dia segera meraih tangan Xiao Fei dan memperingatkannya. Dia khawatir putrinya juga berada dalam bahaya. Bu, jangan khawatir, aku punya nilai sendiri. Kata Xiao Fei. Pada saat yang sama, di antara 3.000 dunia, ada dunia yang dipenuhi kabut hitam tebal. Kami diam-diam telah merekrut sekelompok kekuatan dan ahli dari 3.000 dunia seperti yang diinstruksikan, termasuk banyak ahli di tingkat kaisar surga. Selusin pria berjubah hitam berdiri dengan hormat di depan makhluk yang badannya tertutup kabut tebal. Sangat bagus. Kali ini, kita akan membunuh semua makhluk hidup di 3.000 dunia, lalu melanjutkan. Berkorban. Setelah misi kita selesai, kita dapat meninggalkan ruang dan waktu ini dan kembali ke dunia kita. Hanya saja misi kita hanya boleh berhasil dan tidak boleh gagal. Begitu misi kita gagal, kita semua akan binasa. Makhluk itu berbicara perlahan. Kami mengerti. Saat itu, beberapa pria berjubah hitam menjawab serempak. Untuk mengurangi kesulitan misi ini, kami akan mengambil metode membagi kekuatan internal 3.000 dunia, dan kemudian membiarkan rakyat mereka melawan rakyatnya sendiri dan menghabiskan kekuatan mereka. Pada saat yang tepat, pasukan kita akan mengambil tindakan untuk memusnahkan seluruh makhluk di 3.000 dunia, dan kemudian mengorbankan daging dan darah mereka sebagai korban. Selain itu, dunia utama juga merupakan bagian dari 3.000 dunia besar dan kecil. Saya telah menggunakan kekuatan magis saya untuk membuka paksa portal dunia utama. Anda mencari peluang untuk memasuki dunia utama dan memenangkan serta mengembangkan sekelompok kekuatan di dunia utama, terutama untuk memenangkan lebih banyak pemain top. Makhluk itu berbicara lagi. Seperti yang kamu perintahkan. Lebih dari selusin pria berjubah hitam menjawab serempak. Ngomong-ngomong, di antara 3.000 dunia, banyak orang kuat yang lolos dalam pertempuran terakhir yang menghancurkan dunia telah kembali secara diam-diam. Orang-orang berkuasa ini mengetahui bahwa kami melancarkan perang penghancuran dunia, dan bahkan mungkin mengetahui alasan mengapa kami melancarkan perang penghancuran dunia.
Oleh karena itu, orang-orang kuat ini mungkin mengorganisir makhluk-makhluk di 3000 dunia untuk bersatu melawan kita. Haruskah kita mengirimkan ahli untuk menyelesaikannya terlebih dahulu? Bagaimana kalau mengalahkan orang-orang kuat yang kembali ini? Seorang pria berjubah hitam melangkah maju dan melaporkan dengan nada hormat. Jangan khawatirkan mereka untuk saat ini, biarkan mereka kembali. Semakin banyak mereka kembali semakin baik. Karena mereka juga merupakan bagian dari pengorbanan, dan mereka adalah kumpulan pengorbanan dengan kualitas terbaik. Tanpa orang-orang kuat yang kembali ini, efek pengorbanan kita akan sangat berkurang. Lihat apa yang saya maksud. Makhluk yang tertutup kabut tebal itu berkata dengan tenang. Bawahanku mengerti. Pria berjubah hitam yang melaporkan laporan itu dengan cepat menjawab. Oke, semuanya, turun dan kerjakan pekerjaanmu. Makhluk itu melambaikan tangannya. Lebih dari selusin pria berjubah hitam segera pergi. Dunia menerobos langit, di dalam Menara Pantom. Ye Tianfei menghabiskan beberapa tahun berlatih pengasingan di Menara Pantom. Beberapa tahun kemudian, Ye Tianfei akhirnya membuat terobosan. Ye Tianfei keluar dari Menara Pantom. Langit tinggi di luar sudah tertutup awan bencana, dan saat itu sangat gelap. Kemudian guntur yang menggelinding melanda, dan bencana guntur pun dimulai. Setelah mengalami badai petir yang dahsyat, Ye Tianfei berhasil menerobos. Setengah kaisar akhirnya terpenuhi. Setelah kesengsaraan guntur berakhir, Ye Tianfei berdiri tinggi di langit, merasakan gelombang energi spiritual di badannya, dan berkata pada dirinya sendiri. Tujuan selanjutnya adalah alam kaisar langit. Dua sinar cahaya keluar dari mata Ye Tianfei, dan dia berkata pada dirinya sendiri. Setelah terlahir kembali di kehidupan ini, selangkah demi selangkah, Ye Tianfei akhirnya hanya selangkah lagi dari puncak tertinggi di kehidupan sebelumnya. Setelah menerobos dan menjadi setengah kaisar, kekuatan Ye Tianfei sekali lagi meningkat pesat. Sekarang setelah aku bertemu dengan setengah kaisar sempurna, aku seharusnya bisa membunuhnya secara instan. Biarpun sekelompok kaisar setengah sempurna datang, aku bisa dengan mudah menghadapinya. Ye Tianfei merasakan kekuatan-kekuatan spiritual di badannya dan berkata dengan percaya diri. Ye Tianfei sudah memiliki kekuatan untuk mengalahkan setengah kaisar sempurna, tetapi sekarang kekuatannya telah ditingkatkan, dia hampir bisa membunuh setengah kaisar sempurna dengan menjentikkan jarinya. Dengan tingkat kekuatan jiwamu saat ini, kamu seharusnya bisa membuka segel di lantai 8 dan 9 Menara Tiandao. Saya tidak tahu apa yang disembunyikan Kaisar Desolate kuno di lantai 8 dan 9 Menara Tiandao. Tuan Hun tiba-tiba berkata pada Ye Tianfei. Ya, aku seharusnya bisa memecahkannya sekarang. Oke, saya akan memecahkan lantai 8 dan 9 Menara Tiandao sekarang. Ye Tianfei mengangguk. Saat berikutnya, Menara Tiandao muncul di depan Ye Tianfei. Ye Tianfei duduk, melepaskan persepsi kekuatan jiwanya dan memasuki Menara Tiandao, dan mulai membuka segel di lantai 8. Tepat ketika Ye Tianfei membuka segel di lantai 8 Menara Tiandao, di langit berbintang alam semesta, sebuah kereta yang sangat megah datang menuju dunia kecil tempat Ye Tianfei berada. Kereta ini ditarik oleh 3 binatang aneh berkepala naga dan berbadan kuda, berguling ke depan di langit berbintang. Di belakang gerbong itu diikuti sejumlah besar kavaleri yang kuat, masing-masing dengan aura tajam dan baju besi cerah. Hehe, kali ini perjalanannya bagus, dan kendali penuhnya. Saya telah mendirikan 7 sekte, dan kekuatan ke-7 sekte ini sangat bagus. Selama periode ini, saya sangat kecanduan kaisar di markas 7 sekte tersebut. Kali ini, kembali ke alam jiwa surgawi, keluarkan beberapa anggota suku, dan tempatkan mereka ke dalam 7 sekte. Selanjutnya, klan jiwa kita secara bertahap akan mengendalikan lebih banyak kekuatan dan menduduki lebih banyak wilayah di dunia ini. Di dalam gerbong, seorang lelaki tua berwajah merah berkata dengan bangga. Segera setelah itu, kereta itu semakin dekat ke dunia jiwa surgawi. Apa yang terjadi? Sepertinya aku tidak bisa merasakan klonku yang tersisa di dunia jiwa surgawi. Ini tidak mungkin. Dalam jarak tertentu, badanku dan klonnya pasti akan bersentuhan. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, ekspresi lelaki tua di kereta itu sedikit berubah. Dia mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Kemudian dia mulai bekerja keras untuk merasakan klon tersebut dan menghubunginya, tetapi tidak peduli bagaimana dia merasakannya, dia tidak dapat menghubunginya.
Hubungi 11 orang kepercayaanku dan cari tahu apa yang terjadi. Orang tua itu tampak sedikit cemas. Dia duduk bersila dan mulai menggunakan teknik rahasia penginderaan jarak jauh. Setelah beberapa saat, mengaum, apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak bisa menghubungi 11 orang kepercayaanku, dan aku bahkan tidak bisa merasakan anggota suku lainnya. Apakah sesuatu terjadi pada alam jiwa surgawi? Orang tua itu tiba-tiba menyadari suara gemuruh pelan. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan 3 binatang aneh yang menarik kereta itu tiba-tiba mempercepat kecepatannya, menginjak-injak langit berbintang hingga berguncang. Dia dengan cepat bergegas menuju ke arah alam Tianhun. Pasukan kavaleri yang mengikuti di belakang semuanya mempercepat dan mengikuti. Pada saat yang sama, di alam jiwa surgawi, di Menara Pantom, Ye Tianfei sedang membuka segel di lantai 8 Menara Tiandao. 3 hari kemudian, setelah suara yang tajam, Ye Tianfei berhasil memecahkan segel di tingkat ke-8. Hun Lao, ayo masuk dan melihat. Ye Tianfei berkata pada Tuan Hun. Kemudian Ye Tianfei dan Tuan Hun bergegas ke lantai 8 Menara Tiandao pada saat yang bersamaan. Lantai 8 menara adalah aula kecil. Seorang pria berdiri di aula kecil dengan tangan di belakang punggung, matanya dalam, ekspresinya berubah-ubah dalam hidup, dan dia memandang Tuan Hun sambil tersenyum. Kaisar Agung Kehancuran Kuno. Ketika lelaki tua itu melihat lelaki itu, dia menjadi bersemangat dan bergegas maju. Pria ini tidak lain adalah Kaisar Desolate Kuno. Tepatnya, itu adalah tanda jiwa yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno di sini. Haha, kutu kupret kecil, aku telah bekerja keras untukmu selama ini. Kaisar kuno berkata sambil tersenyum. Kaisar Guhuang, aku sangat merindukanmu. Orang tua itu tersedak dan berkata, dasar kutu kupret kecil, ini tidak seperti gayamu. Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Kaisar kuno berkata sambil tersenyum. Ya, saat aku mengikutimu melakukan perjalanan melintasi 3000 dunia, aku riang dan bebas. Aku sangat merindukan saat itu. Orang tua itu mengangguk. Setiap pesta di dunia harus berakhir, jadi kamu tidak perlu bersedih. Kaisar kuno menghela nafas ringan. Kaisar Guhuang, di mana wujud aslimu? Tuan Hun tiba-tiba bertanya. Pertanyaan inilah yang selalu ingin dia ketahui. Saya juga tidak tahu. Pada saat itu, perang yang menghancurkan dunia akan segera pecah, dan niat membuni ada di mana-mana di 3000 dunia. Saya juga menjadi sasaran sekelompok orang kuat misterius dan merasa bahwa hidup saya terancam, jadi saya menyegel Anda ke dalamnya Menara Tiandao dan menyembunyikanmu. Kemudian badanku ikut serta dalam pertempuran pemusnahan. Jawab Kaisar kuno. Apakah orang-orang kuat misterius yang mengincarmu dari faksi gelap? Ye Tianfei tiba-tiba bertanya. Anak muda, apakah kamu juga tahu faksi gelap? Kaisar kuno memandang Ye Tianfei. Tanda jiwa Kaisar Tanah Air kuno ini telah bertemu Ye Tianfei sebelumnya, jadi dia mengetahui identitas Ye Tianfei. Ya, sejauh yang saya tahu, sumber perang penghancuran dunia adalah faksi gelap. Ye Tianfei mengangguk. Ya, sumber perang yang menghancurkan dunia memang dari faksi gelap. Namun, faksi gelap pandai menyatukan dan membagi kekuatan masing-masing dari 3000 dunia, sehingga faksi gelap memiliki banyak pembantu. Dalam kesan saya, sebelum perang penghancur dunia resmi dimulai, banyak kekuatan di 3000 dunia telah bertempur satu sama lain, dan pertempuran sengit pun terjadi. Pertempuran untuk menghancurkan dunia sebenarnya dimulai dari berbagai kekuatan di 3000 dunia. Hanya secara kebetulan saya mengetahui bahwa sumber sebenarnya dari perang penghancur dunia adalah faksi gelap. Kaisar kuno menghela nafas dan berkata, perang baru yang menghancurkan dunia akan segera dimulai. Ye Tianfei berkata dengan suara yang dalam. Perang baru yang menghancurkan dunia akan segera dimulai. Kaisar kuno tercengang. Tanda jiwanya ini selalu ada di Menara Tiandao, dan dia tidak memahami situasi di dunia luar. Ya, Kaisar Agung Kehancuran Kuno, perang baru yang menghancurkan dunia akan segera dimulai. Sekarang faksi gelap telah mulai bergerak di sekitar 3000 dunia. Kami telah bertemu dengan orang-orang dari faksi gelap beberapa kali, dan Ye Tianfei bahkan bertarung dengan mereka beberapa kali. Kata Hun tua, fraksi gelap benar-benar berhantu. Kaisar kuno berkata dengan marah. Kutu kupret kecil, sebelum saya ikut serta dalam perang yang menghancurkan dunia,
Karena saya mengkhawatirkan keselamatan Anda, saya meninggalkan 6 token di lantai 8 Menara Tiandao. Masing-masing dari 6 token ini menyegel sebagian dari kekuatan seranganku, yang setara dengan 80% kekuatan serangan penuhku. Saya adalah Kaisar Surgawi tingkat sempurna, dan dengan 80% kekuatan pukulan penuh saya dapat mengusir Kaisar Surgawi tingkat tinggi. 6 token ini adalah senjata pembunuh paling kuat yang saya serahkan kepada Anda. Awalnya saya berencana menunggu sampai Anda menghadapi krisis hidup dan mati yang tidak dapat diselesaikan, dan tanda jiwa saya akan memberitahu Anda dan menyerahkan 6 token tersebut kepada Anda. Hanya saja Anda belum pernah mengalami krisis hidup dan mati yang nyata, sehingga ke-6 token tersebut tetap Anda simpan hingga saat ini. Karena Anda sekarang telah mencapai lantai 8 menara, saya akan menyerahkan 6 token ini kepada Anda untuk diamankan. Kaisar Guhuang berkata, dan dengan lambaian tangannya, dia mengirimkan 6 token hitam kepada Tuan Hun. Kamu bisa mengusir Kaisar tingkat tinggi. Ye Tianfei dan Tuan Hun terkejut dan bahagia setelah mendengar kata-kata Kaisar Desolate kuno. Ke-6 token ini memang benar-benar pembunuh. Selain 6 token ini, ada juga beberapa sumber pelatihan yang tersisa untuk Anda. Ini adalah beberapa koleksi saya dari tahun itu. Aku akan menyerahkan semuanya padamu sekarang. Kaisar Guhuang mengeluarkan 4 cincin luar angkasa lagi dan mengirimkannya kepada Tuan Hun. Sebagian besar dari ketiga cincin luar angkasa ini mengandung kristal luar angkasa asli, yang khusus digunakan bagi Anda untuk mengolah energi luar angkasa. Ada juga cincin berisi 2000 kristal dewa. Saat saya berpartisipasi dalam pertempuran penghancuran dunia, saya juga membutuhkan beberapa sumber daya untuk mengisi kembali energi di medan perang, jadi saya hanya meninggalkan beberapa sumber daya untuk Anda. Kaisar Guhuang berkata kepada Tuan Hun. Kaisar Guhuang, sumber daya yang Anda tinggalkan untuk saya sudah cukup. Tuan Hun berkata penuh terima kasih. Nak, aku mengikutimu sekarang. Keselamatanmu berarti keselamatanku. Aku akan memberimu semua ini. Bagilah kristal luar angkasa menjadi 3 bagian secara merata, 2 diantaranya akan Anda dan saya gunakan untuk latihan, dan 1 bagian untuk kartu teleportasi luar angkasa Anda, yang dapat Anda gunakan saat melarikan diri di masa mendatang. Semua kristal ilahi itu akan diberikan kepada Anda untuk budidaya. 6 token dan 4 cincin luar angkasa jenderal lama semuanya dikirimkan ke Ye Tianfei. Hun Lao, barang-barang ini terlalu berharga. Ye Tianfei sedikit malu. Ambillah, kamu diburu dan bersembunyi di mana-mana. Meningkatkan kekuatanmu adalah hal yang paling penting. Kata Hun tua. Kaisar Agung Tanah Air kuno tidak menghentikannya. Dia mengetahui hubungan antara Tuan Hun dan Ye Tianfei. Baiklah. Setelah Ye Tianfei mendengar apa yang dikatakan Tuan Hun, dia langsung menerimanya tanpa menolak. Anak muda, saya tahu bahwa Anda tidak kekurangan wawasan di tingkat Kaisar Surgawi, tetapi wawasan masing-masing Kaisar Surgawi berbeda. Sekarang saya akan menyampaikan kepada Anda bagaimana saya berkultivasi dan menerobos untuk menjadi Kaisar Surgawi, juga sebagai berbagai pengalaman saya dalam seni bela diri setelah menjadi Kaisar Surgawi. Anda dapat belajar darinya dan belajar dari kekuatan satu sama lain. Kaisar kuno memandang Ye Tianfei dan berkata. Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan mengirimkan pesan kekuatan jiwa kepada Ye Tianfei. Terima kasih banyak, Kaisar Guhuang. Ye Tianfei berkata dengan penuh terima kasih. Memang benar, meskipun Ye Tianfei memiliki persepsi seni bela diri setingkat Kaisar Surgawi di kehidupan sebelumnya, Kaisar Surgawi yang berbeda memiliki wawasan yang berbeda. Mampu memperoleh wawasan seni bela diri dari Kaisar Surgawi lainnya pasti akan sangat bermanfaat bagi Ye Tianfei praktik. Ye Tianfei telah menerima warisan 6 teknik tingkat Kaisar dari Kaisar Desolate kuno sebelumnya, dan sekarang dia telah memperoleh wawasan seni bela diri dari Kaisar Desolate kuno, yang setara dengan memperoleh sebagian besar warisan seni bela diri dari Kaisar Desolate kuno. Kaisar Sunyi kuno. Dalam arti tertentu, Kaisar Desolate kuno sudah setara dengan Tuan Ye Tianfei. Jika perang baru yang menghancurkan dunia akan segera terjadi, maka pasti akan ada korban yang tak terhitung jumlahnya di 3000 dunia, dan bahkan master setingkat Kaisar Surga akan binasa. Kalian berdua harus lebih berhati-hati. Cobalah untuk hidup dengan baik. Kaisar kuno berkata dengan lembut. Jangan khawatir, Kaisar Guhuang, kami pasti akan hidup dengan baik. Kata Ye Tianfei.
Itu bagus. Kaisar kuno mengangguk. Ngomong-ngomong, kamu tidak perlu membuka segel di lantai 9 Menara Tiandao. Jika masih ada kesempatan bagi badanku untuk hidup kembali, aku akan membukanya sendiri. Kata Kaisar Gu Huang. Yah, kita tidak akan memasuki lantai 9. Orang tua itu mengangguk dan berkata, kalian keluar. Tanda jiwaku akan memasuki lantai 9 menara untuk melindungi hal-hal yang paling kupedulikan, dan itu tidak akan pernah terjadi lagi. Kata Kaisar Gu Huang. Ngomong-ngomong, Kaisar Agung Kehancuran Kuno, bagaimana kita harus menghadapi 100,5 kaisar yang dipenjara di lantai 2 Menara Tiandao? Ye Tianfei bertanya dengan cepat. Anda memutuskan sendiri. Faktanya, Anda sekarang memiliki kekuatan untuk menghancurkan 100,5 kaisar itu sepenuhnya. Apakah Anda terus memenjarakan mereka atau melepaskan mereka tidak akan berdampak banyak pada Anda berdua? Lagi pula, bukankah kamu melepaskannya? Kaisar kuno memandang Ye Tianfei dan berkata sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, sosok Kaisar Desolate kuno menghilang. Itu bagus. Ye Tianfei mengangguk. Ye Tianfei memang telah membebaskan setengah kaisar yang dipenjara di lantai 2 Menara Tiandao, Yu Ying yang lebih tua dari klan Tianying. Hun Lao, mari kita bagi sumber daya ini. Ye Tianfei mengeluarkan 3 cincin berisi kristal luar angkasa yang diberikan oleh Kaisar Desolate kuno tadi, dan membagi kristal luar angkasa asli di dalamnya menjadi 3 bagian, 2 diantaranya digunakan Ye Tianfei dan Hun Lao untuk budidaya. Ada salinan lain yang disimpan dan dicadangkan untuk kartu teleportasi luar angkasa. Kartu teleportasi luar angkasa sekarang menjadi andalan terbesar Ye Tianfei untuk melarikan diri. Jumlah kristal ruang asal yang terkandung dalam ketiga cincin ruang angkasa ini sungguh mencengangkan. Sekalipun dibagi menjadi 3 bagian, jumlah masing-masing bagiannya masih sangat mencengangkan. Ye Tianfei memperoleh sejumlah besar kristal luar angkasa untuk budidaya. Dengan kristal luar angkasa ini, tingkat energi luar angkasa saya dapat meningkat pesat. Ye Tianfei tersenyum. Gemuruh. Dengan pemikiran dari Ye Tianfei, Kunpeng, salah satu dari 9 binatang dewa, muncul, memancarkan energi luar angkasa yang kuat, menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Ye Tianfei mengeluarkan semua kristal luar angkasa yang digunakan untuk budidaya dan menumpuknya di depan Kunpeng. Panggilan. Kunpeng membuka mulutnya dan mulai menelan dan memurnikan kristal ruang asal ini. Kunpeng ini setara dengan bagian badan Ye Tianfei, jadi energi luar angkasa yang diperoleh Kunpeng ini melahap dan memurnikan kristal luar angkasa ini juga milik energi luar angkasa Ye Tianfei. Latihan Kunpeng ini setara dengan latihan Ye Tianfei sendiri, dan efeknya sama. Saat Kunpeng melahap lebih banyak kristal luar angkasa dan memurnikannya, tingkat energi luar angkasa Ye Tianfei mulai meningkat terus-menerus. Kemudian Ye Tianfei dan Tuan Hun tiba di lantai 2 Menara Tiandao. Ada total 100 istana di lantai 2 menara, dan setengah kaisar dipenjara di setiap istana. Tentu saja, Ye Tianfei melepaskan penatua Yu Ying, dan sekarang hanya tersisa 99 kaisar setengah. Ye Tianfei sebelumnya mengirim 30,5 kaisar untuk melindungi ibu dan saudara perempuannya. Kemudian, ibu dan saudara perempuannya dibawa ke alam Suzaku oleh Raja Suzaku. 30,5 kaisar ini menghubungi Ye Tianfei lagi dan kembali ke Menara Tiandao. Setengah kaisar ini tahu bahwa selama Ye Tianfei masih memiliki token yang disempurnakan oleh Kaisar Desolate kuno sendiri, kemanapun mereka melarikan diri, Ye Tianfei dapat mengendalikan hidup dan mati mereka meleduk. Semuanya, mulai sekarang, kalian bebas. Token ini secara pribadi disempurnakan oleh Kaisar Desolate kuno, dan saya akan mengembalikannya kepada Anda sekarang. Tapi ingat, jangan berpikir untuk membalas dendam dari Kaisar Desolate kuno. Kalau tidak, aku akan membunuhmu tanpa bantuan Kaisar Desolate kuno. Ye Tianfei mengeluarkan 99 token, melambaikan tangannya, dan mengirimkannya masing-masing ke setengah kaisar. Saat berbicara, Ye Tianfei melepaskan tekanan energinya. Gemuruh. Tekanan energi yang menakutkan langsung memenuhi ruangan, menekan 99,5 kaisar hingga mereka hampir tidak bisa bergerak. Setengah kaisar sempurna. Ketika 99,5 kaisar mengetahui keadaan Ye Tianfei saat ini, mereka semua sangat terkejut. Di masa lalu,
Ketika Ye Tianfei pertama kali memasuki lantai 2 Menara Tiandao dan bertemu mereka, levelnya jauh di belakang mereka. Saat itu, Ye Tianfei hanyalah seekor semut di mata mereka. Jika mereka tidak dipenjara oleh Kaisar Hutan Belantara kuno, mereka yakin bisa membunuh Ye Tianfei saat itu dengan satu jari. Tapi sekarang level Ye Tianfei telah sepenuhnya menyusul atau bahkan melampaui mereka. Dari segi kekuatan, jauh melebihi mereka. Tekanan energi yang dilepaskan Ye Tianfei sekarang dapat menekan mereka. Anak muda, saya berasal dari zaman dahulu. Bahkan jika aku kembali ke dunia dan kekuatan yang aku miliki sebelumnya, segalanya mungkin akan berbeda. Biarlah, aku akan tetap mengikutimu mulai sekarang. Anak muda, kamu sangat berbakat. Tidak butuh waktu lama bagimu untuk menerobos ke Kaisar Surga. Dan saya memperkirakan setelah Anda menerobos Kaisar Surga, Anda juga akan menjadi orang kuat yang setingkat dengan Kaisar Surga. Tidaklah buruk bagiku untuk bergaul dengan Kaisar Surgawi. Pada saat ini, seorang lelaki tua keluar dari kerumunan, menghela nafas, dan berkata kepada Ye Tianfei. Itu saja, anak muda, aku akan mengikutimu juga. Pria parubaya lainnya melangkah maju dan berkata kepada Ye Tianfei. Kemudian, lebih banyak setengah kaisar menyatakan niat mereka untuk mengikuti Ye Tianfei. Setengah kaisar ini tahu bahwa dengan bakat Ye Tianfei, dia akan memiliki masa depan yang tidak terbatas dan pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di antara 3.000 dunia. Jadi setelah memikirkannya, mereka memutuskan untuk terus mengikuti Ye Tianfei. Tentu saja, mereka juga melihat karakter Ye Tianfei dengan jelas. Saya tahu bahwa Ye Tianfei memperlakukan rakyatnya dengan baik. Akhirnya, 99 setengah kaisar menyatakan niat mereka untuk terus mengikuti Ye Tianfei. Oke, terserah kamu. Kamu bisa mengikutiku jika kamu mau. Jika kamu ingin pergi di masa depan, kamu bisa pergi kapan saja. Ye Tianfei berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Dengan setengah kaisar di sisinya, akan sangat nyaman ketika tenaga kerja dibutuhkan di masa depan. Oke, ayo tinggalkan dunia kecil ini. Tidak ada yang tahu kapan Kaisar Jiwa akan kembali. Ye Tianfei berkata kepada Tuan Hun, lalu keluar dari Menara Pantom, bersiap untuk meninggalkan dunia kecil ini. Pada saat yang sama, di langit berbintang yang luas di luar, 3 binatang aneh yang menarik kereta sedang berguling, mendekati dunia jiwa surgawi tempat Ye Tianfei berada. Benar saja, sesuatu terjadi pada anggota klan jiwa kita. Sesuatu terjadi pada kloningku juga. Aku bahkan tidak bisa menghubungi mereka semua. Siapa yang melakukannya? Di dalam gerbong, lelaki tua itu sangat marah. Aku pergi dulu, cepat. Karena marah, lelaki tua itu keluar dari gerbong dan meneriakkan perintah kepada anak buahnya. Ya, kavaleri yang kuat di belakang merespons secara serempak, dan suaranya mengguncang langit. Memanggil. Sosok lelaki tua itu bersinar dan berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju dunia jiwa surgawi dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat ini, Ye Tianfei sedang berjalan menuju pintu masuk dan keluar dunia kecil. Memasuki dunia kecil ini kali ini, saya memperoleh banyak hal, dan suasana hati Ye Tianfei sedang baik. Di Menara Pantom, Kunpeng terus menelan dan memurnikan kristal luar angkasa asli. Energi luar angkasa yang besar dan hiukum luar angkasa berputar-putar di sekitar badannya, mengguncang ruang di sekitarnya dan sepertinya tak tertahankan. Pada saat yang sama, Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah besar sumber daya pelatihan dan membiarkan binatang berkepala 8 lainnya memasuki Menara Pantom untuk pelatihan. Alam Ye Tianfei telah mencapai tingkat setengah kaisar, dan dia bersiap untuk menyerang alam kekaisaran selanjutnya. Ye Tianfei ingin mencoba melihat apakah dia bisa mendorong kekuatan binatang berkepala 9 ini ke tingkat kaisar surga. Jika kekuatan binatang berkepala 9 ini dapat ditingkatkan ke tingkat kaisar surgawi, maka 9 kaisar surgawi akan berpartisipasi dalam pertempuran bersama. Betapa menakutkannya kekuatan tempurnya. Jadi Ye Tianfei mengeluarkan hampir semua sumber daya budidaya di badannya dan menumpuk semuanya di depan binatang berkepala 9, membiarkan mereka melahap dan memurnikannya sepuasnya. Tidak mudah untuk menerobos dunia. Saya secara acak masuk ke dunia kecil dan bertemu dengan klan jiwa legendaris, dan ada juga seorang kaisar jiwa. Untungnya, kaisar jiwa tidak ada di sini, jika tidak, kita pasti sudah mendapat masalah sejak lama. Selanjutnya Anda harus lebih berhati-hati.
Tuan Hun berkata pada Ye Tianfei. Ya, menurut apa yang dikatakan Hun Qian, mungkin saja orang kuat di alam abadi jatuh di dunia ini. Dengan kekuatanku saat ini, aku sama lemahnya dengan semut. Kita harus sangat berhati-hati. Ye Tianfei mengangguk. Senior yang membimbing saya ke Tianpoji sebenarnya meminta saya datang ke sini untuk berlatih. Dia mungkin bermaksud untuk mengkultivasi saya. Ye Tianfei menambahkan. Saat ini, Ye Tianfei sudah mendekati pintu masuk dan keluar dunia kecil dan hendak meninggalkan dunia kecil. Tapi saat ini, gemuruh. Nafas kekuatan jiwa yang menakutkan mengalir masuk, berpindah dari luar dunia kecil ke dunia kecil, membuat ruang dunia kecil ini seketika menjadi menindas. Tekanan kekuatan jiwa yang sangat menakutkan itu seperti semen, membuat seluruh ruangan tampak membeku. Waktu, ruang, energi, dan hukum di ruang ini sepertinya tersegel. Seperti lukisan, tidak bisa bergerak sama sekali. Seorang anak manusia sebenarnya sedang mondar-mandir di alam jiwa surgawi. Sesuatu yang aneh. Wah, pesankan di sana untukku. Kemudian, suara gemuruh keluar. Saat berikutnya, sosok besar muncul di pintu masuk dan keluar dunia kecil dengan kecepatan yang menakutkan, dan dua mata menatap Ye Tianfei dari kejauhan. Tidak, kaisar jiwa itu harus kembali. Pikiran Ye Tianfei begitu tajam, dia langsung menebak identitas pihak lain, dan kulit kepalanya terasa sedikit mati rasa. Lari, tunggu apa lagi? Mari kita buka segel ruang ini bersama-sama. Tuan Hun berteriak pelan. Gemuruh. Hun Lao menggunakan teknik rahasia mendistorsi ruang, memaksa ruang tersebut mulai terdistorsi dan berubah bentuk. Ye Tianfei juga menggunakan energi luar angkasanya sendiri, dan kemudian menggunakan teknik teleportasi luar angkasa. Dengan upaya Tuan Hun dan Ye Tianfei, segel ruang ini telah rusak. Memanggil. Badan Ye Tianfei berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju kedalaman dunia kecil ini. Dengan alam kekuatan spiritual dan tingkat energi luar angkasa Ye Tianfei saat ini, kecepatan teknik teleportasi luar angkasa jauh lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, Ye Tianfei telah mempraktikkan 8 langkah naga langit yang diwarisi dari Kaisar kuno. Ye Tianfei mulai mencoba menggabungkan 8 langkah naga langit dengan teknik teleportasi luar angkasa. Kecepatan yang luar biasa. Pada saat ini, seorang lelaki tua telah muncul di ruang dunia kecil ini. Dia sedikit terkejut melihat sosok Ye Tianfei menghilang dalam sekejap. Hanya saja ini wilayahku. Di wilayahku, tidak ada anak manusia yang bisa melarikan diri. Kata lelaki tua itu sambil mensibir. Dia merasakan bahwa alam Ye Tianfei hanyalah setengah kaisar sempurna, dan dia tiba-tiba merasa terhina dan tidak menganggapnya serius. Saat berikutnya, kekuatan jiwa lelaki tua itu memahami seluruh dunia kecil, dan dia langsung mengetahui segalanya tentang dunia kecil. Dia menemukan bahwa semua ras jiwa di dunia kecil ini telah lenyap. Apa yang terjadi? Kenapa semua anggota klanku hilang? Kemana mereka pergi? Orang tua itu kaget dan marah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Kembali ke jiwa. Dalam kemarahan, lelaki tua itu menggunakan teknik rahasia brilian untuk melihat ke masa lalu. Bagaimanapun, dia adalah seorang kaisar surgawi, dan metodenya sangat cerdas. Segera orang tua itu tahu apa yang terjadi. Dia melihat Ye Tianfei menangani jiwa-jiwa itu. Adegan keluarga. Anak manusia, kamu benar-benar membunuh semua anggota klanku di alam jiwa surgawi ini. Dia juga mengendalikan Hun Qian. Bocah manusia yang penuh kebencian, aku ingin kamu mati. Kaisar jiwa ini benar-benar mengamuk, dengan kemarahan yang mengerikan keluar dari badannya, mengguncang ruang di sekitarnya. Mati. Kaisar jiwa mengunci sosok Ye Tianfei dan berteriak keras. Gemuruh. Tangan hitam besar yang terbuat dari energi jiwa muncul dan meraih Ye Tianfei. Energi jiwa yang terkandung di tangan besar ini sangat menakutkan, dan telah menyebabkan tekanan besar pada badan jiwa Ye Tianfei bahkan dari jarak yang jauh. Badan jiwa Ye Tianfei hampir terpaku di sana, tidak bisa bergerak. Badan jiwa adalah bagian inti dari makhluk hidup. Ketika badan jiwa terkunci, maka tindakan badan fisik juga akan dibatasi. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Jiwa Klan Jiwa. Kekuatannya memang sangat kuat. Ye Tianfei diam-diam terkejut.
Meskipun energi kekuatan jiwa Ye Tianfei telah meningkat pesat selama periode ini, Ye Tianfei menemukan bahwa dia masih belum cukup untuk menghadapi kaisar jiwa ini. Oleh karena itu, Ye Tianfei tidak berniat mengambil tindakan terhadap kaisar jiwa ini untuk menghindari masalah. Wow! Pohon pemelihara jiwa muncul di lautan jiwa Ye Tianfei, memancarkan energi melahap yang kuat, dan mulai melahap dan memurnikan energi kekuatan jiwa yang dipaksa masuk ke lautan jiwa. Dengan perlindungan pohon pemelihara jiwa, Ye Tianfei segera merasakan badan jiwanya terasa jauh lebih rileks. Orang ini sangat kuat, gunakan kartu teleportasi luar angkasa itu dengan cepat, berteleportasi menjauh dari dunia kecil ini, lalu kabur. Dunia kecil ini adalah wilayahnya. Dia sangat mengenalnya dan memiliki keuntungan. Tuan Hun berkata pada Ye Tianfei. Bagus. Ye Tianfei tahu bahwa Tuan Hun benar, jadi dia segera mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa dan berencana untuk berteleportasi. Sekarang, gemuruh. Di sekitar ruang tempat Ye Tianfei berada, energi jiwa yang besar meleduk terus-menerus. Kemudian Ye Tianfei menemukan bahwa formasi yang dibangun dari energi jiwa dan hiukum terus bermunculan, menutup ruang di mana dia berada. Bisakah kamu juga menggunakan energi jiwa untuk mengatur formasi? Ye Tianfei sedikit terkejut. Meskipun skill formasi Ye Tianfei sangat bagus, dia belum pernah melihat formasi yang menggunakan energi jiwa. Memanggil. Tepat ketika Ye Tianfei sedikit terganggu, lelaki tua itu sudah melihatnya sekilas. Dia bergegas menuju Ye Tianfei dan mendekati Ye Tianfei dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Haha, bocah manusia, tidak peduli apapun kemampuan yang kamu miliki, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri di hadapanku. Dunia jiwa surgawi ini adalah wilayah saya, dan saya biasanya menggunakan energi kekuatan jiwa untuk mengukir sejumlah besar formasi kekuatan jiwa di ruang dunia kecil ini. Ruang dunia kecil ini berada di bawah kendaliku. Terima saja nasibmu. Bakatmu sangat bagus, dan badanmu sepertinya sangat keras. Ya, badanmu juga diterima. Sedangkan untuk badan jiwamu, aku akan. Orang tua itu tertawa liar. Pada saat ini, lelaki tua itu akhirnya menyadari pohon jiwa di lautan jiwa Ye Tianfei. Dia langsung menjadi bersemangat dan badannya mulai bergetar hebat. Nak, pohon di lautan jiwamu itu sebenarnya adalah pohon yang memelihara jiwa. Pohon pemelihara jiwa adalah pohon suci klan kita. Berikan padaku sekarang. Haha, semoga berhasil, semoga berhasil. Dengan pohon pemelihara jiwa ini, saya akan menjadi lebih kuat, dan saya pasti akan mampu menerobos dan menjadi master di negeri dongeng segera. Saya harus menjadi orang yang kuat di negeri dongeng, tingkat kekuatan jiwa saya harus mengalami perubahan yang mengejutkan, dan saya akan sepenuhnya menjadi orang yang kuat di dunia ini. Setelah lelaki tua itu mengenali pohon pemelihara jiwa, dia tidak bisa menahan ekstasi di hatinya dan tertawa terbahak-bahak. Itu adalah Kaisar Jiwa. Kaisar Jiwa telah kembali. Semua makhluk di dunia kecil ini ketakutan dan gemetar ketakutan. Dalam sekejap mata, Kaisar Jiwa bergegas ke depan Ye Tianfei. Baiklah, ayo gunakan kartu truf kita. Meskipun kekuatanmu sangat bagus sekarang, masih agak lemah jika kamu ingin berurusan dengan Kaisar Langit. Tuan Hun menghela nafas dan berkata pada Ye Tianfei. Bagaimana nak, kamu putus asa? Sekarang kamu hampir tidak bisa terbang. Oke, dengan patuh persembahkan pohon pemelihara jiwa. Jika Anda bekerja sama, mungkin saya akan berbelas kasihan dan membiarkan Anda mati dengan lebih nyaman, maka kamu akan tahu apa artinya tidak bisa bertahan dan tidak bisa bertahan. Kaisar Jiwa dengan cepat mendekati Ye Tianfei dan berkata sambil mensibir, nadanya tampak sangat kejam. Sangat disayangkan jika kartu truf disia-siakan begitu cepat. Aku ceroboh, aku seharusnya meninggalkan dunia kecil ini secepat mungkin. Ye Tianfei menghela nafas dan berkata. Saat berikutnya, Ye Tianfei diam-diam mengeluarkan tanda gelap. Kaisar Agung Tanah Air Kuno menyerahkan 6 token kepada Tuan Hun, dan setiap token disegel. Token serangan dari Kaisar Kuno dapat mengusir Kaisar tingkat tinggi. Efeknya akan lebih baik lagi saat dia mendekat. Meskipun Tuan Hun terus mendesak Ye Tianfei untuk mengambil tindakan, Ye Tianfei memegang token itu dan menunggu Kaisar Jiwa mendekat. Akhirnya, Kaisar Jiwa bergegas ke depan Ye Tianfei dan berhenti. Nak, kamu sudah mati. Kenapa? Kamu takut? Hei, sekarang, serahkan pohon pemelihara jiwa itu.
Kaisar Jiwa menatap Ye Tianfei dengan mata galak dan berkata dengan acuh tak acuh. Di matanya, Ye Tianfei sudah mati. Gemuruh. Kaisar Jiwa mengulurkan tangannya untuk meraih lautan jiwa Ye Tianfei, mencoba mengambil pohon pemelihara jiwa dengan paksa. Sekarang, Ye Tianfei tiba-tiba melambaikan tangannya, melemparkan token itu, dan langsung mengaktifkannya. Gemuruh. Energi yang sangat menakutkan meleduk seketika dan bertabrakan langsung dengan badan Kaisar Jiwa. Kaisar Jiwa ini sekarang bertekad untuk mengambil pohon pemelihara jiwa di lautan jiwa Ye Tianfei. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Ye Tianfei tiba-tiba akan mengorbankan senjata yang begitu menakutkan? Dia tidak punya pertahanan sama sekali. Dengan keras, badan Kaisar Jiwa terkena energi serangan Kaisar Desolate kuno, dan langsung meleduk, berubah menjadi bola kabut darah. Jeritan Kaisar Jiwa memenuhi dunia kecil, mengejutkan banyak makhluk hingga gendang telinga mereka berdarah, dan beberapa makhluk lemah bahkan pingsan. Kemudian badan jiwa besar muncul, memancarkan energi jiwa yang mengepul, menyebar ke segala arah seperti wangyang. Inilah wajah sebenarnya dari Kaisar Jiwa. Orang tua tadi hanyalah badan yang dikendalikan oleh Kaisar Jiwa dengan merebut badannya. Nak, aku tidak tahu berapa banyak usaha yang diperlukan untuk merebut badan Kaisar Surga ini dan mengendalikan badannya. Aku tidak menyangka akan dihancurkan olehmu. Aku ingin kamu mati. Kaisar Jiwa mengeluarkan raungan yang melengking. Pukulan tadi tidak hanya menghancurkan badan yang dimenangkannya, tapi juga melukai badannya. Saya melihat darah hitam menetes dari badannya. Bagaimana dengan anak laki-laki itu? Pada saat ini, Kaisar Jiwa menemukan bahwa Ye Tianfei tiba-tiba menghilang. Ternyata saat Ye Tianfei mengaktifkan token tersebut, dia telah mengaktifkan token teleportasi luar angkasa, berteleportasi menjauh dari dunia kecil ini, muncul di langit berbintang di luar, dan melarikan diri dengan kecepatan penuh menuju langit berbintang yang jauh. Anak manusia kutu kupret, kamu tidak bisa melarikan diri. Bagaimana Kaisar Jiwa ini bisa membiarkan Ye Tianfei pergi? Dia memflash badannya, berteleportasi ke langit berbintang di luar, dan mengejar Ye Tianfei seperti orang gile. Orang itu mengejarku. Kemampuan persepsi Hun Lao sangat kuat. Ketika dia mengetahui bahwa Kaisar Jiwa sedang mengejarnya, dia segera berkata kepada Ye Tianfei. Biarkan dia mengejar, jangan takut. Ye Tianfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa dan terus berteleportasi, melarikan diri menuju langit berbintang yang jauh. Saat melakukan teknik teleportasi luar angkasa, Ye Tianfei bergabung dengan 8 langkah naga langit untuk membuat kecepatannya lebih cepat. Sosoknya terus berkedip, dan setiap kali dia berkedip, dia bergegas keluar dari jarak jauh. Sial, kecepatan gerak anak ini sebenarnya sangat cepat. Hanya saja klan jiwa kita lebih cepat. Wah, tidak mudah bagimu untuk melarikan diri di depanku. Di belakangnya, Kaisar Jiwa mengunci badan jiwa Ye Tianfei dan mengejarnya sambil mengertakkan gigi. Cepat, gunakan rahasia teknik bayangan untuk melihat apakah kamu bisa menyingkirkan orang itu. Orang ini berasal dari klan jiwa. Klan jiwa tidak memiliki entitas, itu seperti bola jiwa, dan kecepatannya sangat menakutkan. Tuan Hun berkata pada Ye Tianfei. Saat aku meninggalkan dunia kecil itu tadi, aku telah menggunakan teknik rahasia tembus pandang, tapi badan jiwaku sepertinya dikunci oleh suatu teknik rahasia khusus dan aku tidak bisa menyingkirkannya. Dia layak menjadi kaisar surgawi dari klan jiwa, kata Ye Tianfei sambil tersenyum pahit. Mustahil. Yah, teruslah melarikan diri. Orang tua itu menghela nafas dan berkata. Saat ini, sosok Ye Tianfei terus berkedip di langit berbintang dan terus bergerak maju. Hanya saja ruang di Tianpo Jie sepertinya tidak ada habisnya, dan termasuk dalam alam semesta yang sangat luas. Oleh karena itu, meskipun kecepatan gerak Ye Tianfei cepat, ruang lingkup aktivitas sementaranya hanyalah ruang yang sangat kecil di alam semesta ini. Kecepatan anak ini sangat cepat sehingga aku tidak bisa mengejarnya dalam waktu singkat. Sepertinya aku ingin memanggil. Beberapa teman datang membantu saya mengandung anak manusia ini. Di belakangnya, Kaisar Jiwa sedikit cemas. Dia bertekad untuk Ye Tianfei dan tidak bisa kehilangan apapun. Karena ada pohon pemelihara jiwa di lautan jiwa Ye Tianfei. Pohon pemelihara jiwa adalah pohon suci klan jiwa, dan memiliki daya tarik yang fatal bagi Kaisar Jiwa ini. Oleh karena itu, Kaisar Jiwa bersumpah untuk mendapatkan pohon pemelihara jiwa.
Kaisar Jiwa mengirim beberapa pesan. Segera setelah itu. Tidak, selain Kaisar Jiwa itu, tampaknya ada 4 atau 5 makhluk yang memancarkan energi tingkat Kaisar Surgawi bergegas ke arahmu ke arah lain. Makhluk-makhluk ini tampaknya juga mengunci Anda. Mereka pasti datang untukmu. Tuan Hun tiba-tiba berkata dengan heran. Mustahil, teriak Ye Tianfei. Kaisar Satu Jiwa telah membuat Ye Tianfei sakit kepala, dan beberapa Master Kaisar Surgawi lagi akan membuatnya semakin merepotkan. Itu mungkin penolong yang dipanggil oleh Kaisar Jiwa, kata Ye Tianfei sambil tersenyum pahit. Seharusnya begitu. Tanpa diduga, Anda dikejar oleh Kaisar Surga di 3000 dunia, dan setelah Anda datang ke alam Tianpo, Anda masih dikejar oleh Kaisar Surga. Kamu sangat cakap, kemanapun kamu pergi, kamu bisa mendapatkan begitu banyak musuh. Tuan Hun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Nak, di mana aku bisa melarikan diri? Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari langit berbintang di depan. Kemudian makhluk tinggi muncul di langit berbintang di depan, dengan rambut acak-acakan, menatap sepasang mata emas raksasa, dan menebas Ye Tianfei dengan pisau dari kejauhan. Cahaya pedang besar muncul, langsung merobek langit berbintang, dan menebas ke arah Ye Tianfei dengan sekuat tenaga. Kaisar Surgawi lainnya, Ye Tianfei tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa bertarung langsung, jadi dia langsung mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa, berteleportasi secara instan, dan muncul di kejauhan. Karena Ye Tianfei tidak terbiasa dengan ruang dan waktu yang menghancurkan dunia ini, dia tidak berani berteleportasi secara acak. Jika dia kurang beruntung dan berteleportasi ke wilayah beberapa orang kuat dengan kekuatan yang menakutkan, nyawanya mungkin akan dipertaruhkan. Anda harus tahu bahwa di dunia ini, bahkan yang terkuat di alam abadi pun berada dalam bahaya kejatuhan. Terlebih lagi, Ye Tianfei bahkan bukan Kaisar Surga sekarang. Meskipun Ye Tianfei selalu menjadi karakter yang berani dan suka berpetualang, bukan berarti dia sombong dan cuek. Oleh karena itu, Ye Tianfei hanya berani menggunakan kartu teleportasi luar angkasa untuk berteleportasi dalam jarak dekat. Dia di sana, mengejar. Pada saat ini, Kaisar Jiwa menyusul dan menemukan bahwa Ye Tianfei telah berteleportasi ke langit berbintang lain di dekatnya, dan segera memimpin dalam mengejar Ye Tianfei. Ada 5 atau 6 Master Kaisar Surgawi juga bergegas menuju lokasi Ye Tianfei saat ini. Kaisar Jiwa, kami telah sepakat bahwa jika kami membantu Anda menangkap anak manusia itu, Anda akan memberi kami sejumlah kristal jiwa surgawi dalam jumlah yang memuaskan kami. Dan dia juga mengajari kami teknik rahasia kekuatan jiwa klan jiwamu. Jangan mengingkari janjimu. Salah satu Master Kaisar Surgawi berkata kepada Kaisar Jiwa. Alasan mengapa Kaisar Surgawi ini datang untuk membantu Kaisar Jiwa memburu Ye Tianfei harus dibayar mahal. Jangan khawatir, meskipun aku ingin menipu, aku tidak akan menipu kalian semua secara bersamaan. Selama kamu membantuku menangkap anak manusia ini, semuanya akan mudah, dan aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Jawab Kaisar Jiwa. Itu bagus. Itu hanya seorang anak manusia yang telah menyempurnakan kekuatan setengah kaisar. Meskipun keterampilan badannya sedikit licin, tidak mudah untuk melarikan diri di depan banyak dari kita, Kaisar Surgawi. Para Master Kaisar Surgawi itu merasa lega setelah mendengar kata-kata Kaisar Jiwa, dan salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum. Ayo lakukan ini. Jangan berkumpul dan mengejarnya. Kita harus menyebar dan mengepung anak ini. Kejar dan intersepsi. Salah satu Kaisar Surgawi menyarankan. Bagus. Ayo kejar-kejaran secara terpisah. Kaisar Jiwa mengangguk. Juga, jika kamu masih memiliki teman dengan kekuatan Kaisar Surga, panggil mereka semua. Selama kamu bisa membantuku menangkap anak ini, aku akan memberikan hadiah yang sama. Kaisar Jiwa berpikir sejenak, mengertakkan gigi, dan berkata lagi. Kaisar Jiwa, apa istimewanya anak ini? Apakah layak menghabiskan begitu banyak uang untuk menghadapinya? Salah satu Master Kaisar Surgawi tidak bisa tidak bertanya kepada Kaisar Jiwa. Jangan terlalu khawatir. Bagaimanapun, aku tidak akan mengingkari janjiku. Kata Kaisar Jiwa. Oke, kalau begitu, ayo telepon seseorang. Lagi pula kaulah yang membayar kami. Kata Kaisar Langit itu. Kemudian, Kaisar Surgawi ini mulai mengirim pesan satu demi satu, memanggil Kaisar Surgawi sebagai tuan yang mereka kenal.
Setelah beberapa saat, wah, sesuatu yang buruk akan terjadi. Ada 5 atau 6 master tingkat Kaisar Surgawi lagi, dan tampaknya mereka juga ada di sini untuk berurusan dengan Anda. Tampaknya Kaisar Jiwa bertekad untuk menangkapmu. Tuan Hun tiba-tiba berkata pada Ye Tianfei. Ya, aku juga merasakannya. Ye Tianfei mengerutkan kening. Segera, Ye Tianfei menemukan bahwa ada selusin Kaisar Surgawi yang mengejar dan mencegatnya di langit berbintang dengan momentum yang besar. Saya menemukan bahwa Tianpoji ini tampaknya jauh lebih berbahaya daripada 3000 dunia di luar. Mungkin lebih baik kembali ke 3000 dunia di luar. Lagi pula, di antara 3000 dunia, hanya ada 4 Kaisar Surgawi yang mengejarmu. Ada lebih dari selusin di sini. Orang tua itu hanya bisa menghela nafas. Tidak, di antara 3000 dunia, penguasa Kaisar Surga dari faksi gelap juga mengejarku. Ye Tianfei menggelengkan kepalanya dan berkata, itu benar. Di mana? Sama saja. Orang tua itu mengangguk. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei menemukan bahwa dia sepertinya dihadang oleh Tuan Kaisar Surgawi di depan, belakang, kiri dan kanan. Para Master Kaisar Surgawi ini jauh lebih akrab dengan Tianpoji ini daripada Ye Tianfei, jadi mereka memiliki keuntungan. Selain itu, Ye Tianfei juga menemukan bahwa Kaisar ini jelas mengetahui di mana terdapat susunan teleportasi jarak jauh, dan secara langsung menggunakan susunan teleportasi jarak jauh ini untuk berteleportasi di depan Ye Tianfei untuk menahan Ye Tianfei. Selain itu, Ye Tianfei menemukan bahwa badan jiwanya telah dikunci oleh Kaisar Jiwa menggunakan metode khusus. Kemanapun dia melarikan diri, itu akan dirasakan. Untungnya, Ye Tianfei memiliki kartu teleportasi luar angkasa. Setiap kali ada momen kritis, Ye Tianfei akan menggunakan kartu teleportasi luar angkasa untuk berteleportasi secara langsung, mengubah posisi, dan kemudian terus melarikan diri. Dengan cara ini, Ye Tianfei dikejar oleh lebih dari selusin Master Kaisar Surgawi dan melarikan diri kemanapun di dunia ini. Hampir sepanjang hari nanti, Ye Tianfei tampak putus asa. Mereka dihadang dari depan, belakang, kiri dan kanan oleh selusin Master Kaisar Surgawi. Ada planet yang sangat besar di sana, dan ada banyak aura menakutkan yang mengintai di sana. Ayo masuk dan lihat. Mari kita lihat apakah orang-orang itu berani mengejar kita. Ye Tianfei melihat sebuah planet besar di kejauhan. Dia berpikir sejenak, lalu tiba-tiba bergegas menuju planet itu dengan kilatan badannya. Itu terlalu beresiko bagimu. Pasti ada banyak orang berkuasa yang menakutkan di planet ini, saya bisa merasakannya. Tuan Hun mengerti maksud Ye Tianfei. Ye Tianfei ingin menjadi cukup berani untuk masuk ke beberapa daerah yang lebih berbahaya untuk melihat apakah selusin Kaisar Langit berani mengejarnya. Dalam proses mendekati planet ini, Ye Tianfei menggunakan teknik rahasia bersembunyi untuk menutupi auranya dengan erat. Pada saat yang sama, dia memegang kartu teleportasi luar angkasa di tangannya segera berteleportasi. Bersambung.